Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang, selamat bergabung di Zoom Meeting Buku Kerja 1. Kita membahas tentang bagaimana meningkatkan kapasitas diri. Apa itu kapasitas diri? Bagaimana kapasitas diri berdampak pada penerimaan kita, pada penerimaan rezeki kita, dan bagaimana kapasitas diri juga membuat kita terhubung dengan orang, dengan sumber, dengan keadaan tertentu. Jadi teman-teman semua, premisnya adalah apapun yang kita alami di luar, apapun yang kita terima dari luar, siapapun yang kita temui di luar adalah hasil bentukan di dalam. Premisnya seperti itu. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita pelajari. Baik teman-teman semua, oke, ini saya pakai bantuan seperti biasa, whiteboard. Kapasitas diri. Nah, teman-teman, siapa di antara Anda yang kemudian ketika merasa kesulitan, ketika menghadapi kesulitan, katakanlah kesulitan finansial, yang lalu secara serta-merta itu mencari tambahan, tambahan baik dengan cara bekerja, bekerja maupun berdagang. Kalau ada di antara Anda yang pernah seperti ini, Anda silahkan acungkan tangannya, raise hand, atau di kolom chatting ya. Siapa di antara Anda yang pernah ketika merasa kesulitan finansial, Anda mencari tambahan, baik itu dengan bekerja maupun berdagang atau berbisnis. Baik, ternyata beberapa di antara Anda ada yang pernah seperti itu. Yang kedua, teman-teman semua, siapa di antara Anda yang ketika anak dianggap tidak patuh, maka meningkatkan. Jadi siapa di antara Anda yang kemudian ketika anak tidak patuh meningkatkan tuntutan, baik dengan cara berbicara lebih tinggi, nada lebih tinggi, atau ancaman lebih pedih. Atau ancaman lebih pedih. Meningkatkan tuntutan. Jadi meningkatkan tuntutan itu bisa jadi meningkatkan tekanan, teman-teman semua, tekanan. Ketika anak dianggap tidak patuh. Siapa di antara Anda yang merasa pernah seperti itu? Anak tidak patuh gitu ya, kemudian Anda otomatis meningkatkan tuntutan atau tekanan. Bahkan sebenarnya bukan kepada anak, teman-teman semua, kepada pasangan. Pasangan kurang kooperatif. Kita sebutnya kurang kooperatif dengan seluruh definisinya. Ya, dengan seluruh definisinya. Anda bisa memaknai itu definisi kurang kooperatif itu pasangan seperti apa ya. Oke, terserah lah ya. Nah, tapi sama juga, siapa di antara Anda yang kemudian memilih untuk meningkatkan tuntutan atau tekanan? Nah, teman-teman semua, contoh meningkatkan tuntutan atau tekanan tuh ngomel tambah panjang, gitu ya. Kemudian bicara nada lebih tinggi, gitu loh. Atau ke anak lebih marah, gitu, marahnya itu lebih marah. Itu tuh meningkatkan tuntutan atau tekanan, gitu ya. Atau lebih ngotot, kayak gitu. Nah, itu juga lebih ngotot. Jadi, ketika misalkan bukan pasangan, orang lain, orang lain menahan hak Anda, terus sekali lagi, orang lain menahan hak Anda, maka Anda juga lebih ngotot lah, lebih ngotot. Oke. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Ngacung lagi. Dulu saya. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang, saya pernah cerita kepada Anda tentang peta kita. Saya sebut peta diri ya, peta energi. Peta energi ya. Saya tulis ini peta energi. Peta energi diri. Oke, peta energi diri. Anda pahami konsep ini. Peta energi diri itu bermula dari spiritual. Dari spiritual, kemudian nanti ke emosi. Ke emosi. Dari emosi, nanti nyambung ke pikiran. Dari pikiran, pikiran, nanti nyambung ke
ucapan atau self-talk. Ucapan atau termasuk self-talk. Nah, dari self-talk itu ke tindakan. Ini peta energi diri, teman-teman semua. Peta energi diri kita ya. Nah, pertanyaan saya teman-teman semua, oh ya, sebelum pertanyaan aku mengingatkan lagi, apa sih yang dimaksud peta energi diri? Jadi, setiap kolom-kolom ini, setiap judul-judul ini, itu mengandung kekuatan-kekuatan tertentu. Di mana setiap ini tuh mengandung energi-energi tertentu. Kurang lebih seperti itu. Tindakan kita, energinya, itu sebatas yang bisa kita lakukan. Oke, Anda ilustrasikan gini deh. Kalau rumah Anda kotor, lalu Anda bertindak, itu berarti Anda ngepel. Ngepel atau cuci, membersihkan lantai gitu ya. Jadi tindakan sebatas apa yang bisa Anda lakukan secara fisik. Maka otomatis tindakan itu paling kekuatannya, ya Anda juga bisa nebak-nebak lah. Seberapa sanggup sih Anda, kalau misalkan Anda orang kaya, tapi kalau Anda mengerjakan sendiri, seberapa hebat sih Anda bisa mengerjakan ini semua? Maka bisa saja tindakan itu levelnya seginilah, tingginya ya. Tinggi energi, katakanlah seperti itu. Tapi kalau seandainya Anda udah pakai ucapan, Anda bisa nyuruh orang, tolong dong bantuin, maka sangat mungkin yang mestinya selesai dalam waktu 5 jam, karena Anda dibantuin oleh orang lain, karena Anda minta tolong dengan baik, maka Anda bisa menggerakkan seseorang, sehingga bisa jadi tingginya itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Beda kalau seandainya Anda pakai pikiran juga. Apa tuh maksudnya? Ada ide-ide gitu loh. Ada ide-ide. Anda bayangkan ini rapi, ini gimana, maka entah kenapa bayangan Anda itu terhubung dengan situasi yang mirip. Sangat mungkin teman-teman semua nanti ada orang yang menawarkan bantuan. Sangat mungkin. Karena Anda berpikir, aduh enak ya kalau rumah itu rapi, tapi aku capek banget nih. Enak kali ya kalau ada yang rapihin. Anda ngebayangin itu dalam pikiran. Ada gambar-gambar dalam pikiran. Entah kenapa ada orang yang datang, ya udah aku beresin aja. Kayak gitu. Bisa dibilang, sumber daya yang Anda keluarkan tuh sedikit, cuma modal berpikir doang, tapi jangkauannya lebih tinggi. Kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Beda kalau seandainya Anda tambahkan dengan perasaan. Ini jauh lebih tinggi lagi. Kenapa? Anda menambahkan rasa bahagia. Maka kalau di sini Anda mesti berpikir berulang-ulang sampai kemudian bisa fokus, di sini Anda cukup berpikir tapi merasa bahagia, itu udah otomatis. Ketika berpikir tapi merasa dan ditambah dengan rasa bahagia, itu udah otomatis Anda tidak perlu berpikir dengan sangat kuat gitu loh. Sekali aja udah cukup itu bikin Anda merasa nyaman. Dan yang Anda pikirkan itu terjadi. Oke? Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang berpikir tapi dia bahagia, maka mudah sekali memfokuskan pikiran. Beda ketika seseorang berpikir tapi dia tidak bahagia, maka dia harus berulang-ulang agar benar-benar fokus ke hal itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Malah ini ya. Oke, dan ini lebih pendek ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bandingkan dengan kalau seandainya Anda melibatkan spiritual Anda, kayak kepasrahan gitu ya. Maka kalau Anda udah pasrah aja itu udah otomatis bahagia, pikiran Anda fokus, ucapan self-talk juga udah benar. Itu semakin ringan lagi teman-teman semua. Tapi jangkauannya juga lebih kuat. Jangkauan keluarnya sangat mungkin gara-gara Anda spiritualnya bagus, katakanlah Anda lebih pasrah kepada Allah, ada aja sumber-sumber yang kemudian membuat Anda mendapatkan keberuntungan. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Karena ini sudah melibatkan kekuasaan Tuhan ketika seseorang bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya teman-teman semua, ketika seseorang mengalami kesulitan finansial, biasanya apakah dia memperbaiki tindakan, memperbaiki self-talk, memperbaiki pikiran, memperbaiki emosi, atau memperbaiki spiritual? Di mana mencari tambahan baik bekerja berdagang adalah memperbaiki tindakan. Benar nggak teman-teman? Sampai di sini Anda mulai paham nggak? Jadi teman-teman semua, Pak, tapi kan untuk berdagang juga butuh mikir. Oke, paling jauh, paling barter itu nyampe sini. Yang Anda perbaiki. Benar nggak teman-teman semua? Dan bahkan mohon maaf, kadang-kadang si self-talk juga masih negatif nih.
Si self-talk masih negatif. Aduh, nyari duit dari mana ya? Duit dicari. Yang namanya dicari berarti belum ada. Berarti Anda mempersepsikan belum ada tuh kan kata-kata dicari itu. Ini aja udah keliru. Berarti self-talk-nya negatif dong. Iya. Makanya kerja kerasnya, tindakannya tuh harus berlebih. Anda tambahin tindakannya, oh gitu kan. Ya itu luar biasa capek. Capek iya. Karena hanya mengandalkan energi sendiri. Hanya mengandalkan satu energi tindakan doang. Di mana kita tahu tindakan kita, ya ampun, 24 jam dibatasi cuma 24 jam. Belum lagi ya, sehebat apa sih kita bagi yang udah 50 tahun ke atas, udah badannya udah mulai ringkih gitu loh ya. Ngangkat dikit, aduh pegel. Kayak gitu. Jadi maksud saya itu kalau ngandelin tindakan, makanya Anda capek gitu. Sampai di sini teman-teman semua dipahami? Yang paham, coba bilang paham, ketik paham. Ayo. Bagi Anda yang paham ya. Kenapa? Karena teman-teman semua, dengan Anda berinteraksi seperti ini, itu akan terjadi. Saya juga tambah semangat ya. Tapi kalau Anda nggak interaksi, saya tetap semangat. Oke, jadi kayak gitu teman-teman semua. Tindakan. Nah, yang dimaksud meningkatkan kapasitas diri itu apa? Meningkatkan kapasitas energi kita agar jauh sekali jangkauannya, agar kuat sekali dampaknya. Oke. Jadi yang dimaksud meningkatkan kapasitas diri. Biar jelas juga ya. Meningkatkan kapasitas diri adalah meningkatkan energi kita agar lebih berdampak, lebih jauh. Pakai lebih jauh jangkauannya. Jangkauan lebih jauh itu kemana maksudnya? Nah, ini teman-teman juga mesti paham. Nah, teman-teman semua, yang dimaksud dengan lebih berdampak, biar Anda paham ya, kita sekarang bikin simulasi sedikit lah. Oke, teman-teman semua, siap untuk bikin simulasi? Oke, siap ya. Tangannya dibeginikan, tangannya begini. Ini udah sering saya praktekkan ke teman-teman, tapi barangkali ada teman-teman yang belum, yang udah pun nggak apa-apa. Ini ketiak, ini jangan tempel begini, jangan. Mesti begini. Mesti begini. Lalu oke, turunin sekarang. Gerakannya Anda udah paham? Turunin sekarang. Sekarang saya minta Anda nanti ya, nggak usah sekarang, setelah saya selesai ngasih instruksi, Anda tangannya digini-giniin, dideketin aja. Deketin, renggangkan lagi, deketin, renggangkan lagi. Oke, lakukan sekarang. Instruksinya cuma meminta Anda mendekatkan kedua tangan, direnggangkan lagi, didekatkan lagi, renggangkan lagi, dekatkan lagi, renggangkan lagi. Instruksinya hanya itu saja. Oke, bagi Anda yang udah pernah, ikuti aja instruksi sebatas itu. Cukup. Cukup. Anda tidak merasakan apa-apa kan? Benar nggak? Anda nggak ngerasain apa-apa kan? Oke, sekarang teman-teman semua, mari kita isi gerakan ini dengan sesuatu. Oke, Nur Agustin merasakan apa? Di chatting lah. Atau Nur Agustin, saya buka suaranya. Silakan Nur Agustin. Apa yang dirasain? Tidak ada rasa yang lain katanya ya. Oke. Nur Agustin ngerasain apa? Ada Pak, kayak ada sesuatu yang berat-berat. Yang berat-berat aja, jangan. Sesuatu yang berat-berat. Oke. Tapi bukan pegel ya, gitu. Bukan ya. Nggak apa-apa, siap. Oke, saya tutup lagi suaranya. Oh, bukan ya, di tengah-tengah itu. Oke, baik. Nanti kita bandingkan ya. Sekarang teman-teman semua, Anda bayangkan ada Tuhan di hadapan Anda. Pak, bagaimana ngebayanginnya? Terserah. Anda niatkan aja bahwa Anda diawasi oleh Allah. Setuju teman-teman semua? Kayak gitu ya, diawasi oleh Allah. Lalu Anda diminta oleh Allah untuk membuat sebuah deklarasi bahwa Tuhan itu satu.
sesuai agama Anda. Kalau Anda Nasrani, Anda bayangkan ada Tuhan, Anda bayangkan bahwa Anda disuruh membuat sebuah deklarasi bahwa Dia adalah Tuhan Anda. Bagi Hindu atau Buddha, apapun itu, terserah. Kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan agama Anda. Nah, karena saya Muslim, saya gampang memberitahu Anda, bayangkan ada Allah di depan, kemudian Anda bayangkan Tuhan Allah sedang mengawasi Anda. Lalu teman-teman semua, itu baru pikiran. Perasaan Anda benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, perasaan. Jadi perasaan Anda khusyuk. Oke, perasaannya khusyuk. Pikirannya Anda tahu bahwa Tuhan mengawasi saya, perasaannya Anda merasa sangat benar-benar diawasi. Perasaan apa yang muncul terserah Anda. Lalu ucapannya membaca surat Al-Ikhlas. Bagi agama lain itu semacam puji-pujian kepada Tuhan atau doa-doa kepada Tuhan. Bagi Muslim, baca surat Al-Ikhlas. Pak, surat Al-Ikhlas itu apa? Kulhu. Ada orang yang hafalnya kulhu, Al-Ikhlas lupa. Nggak apa ya. Kulhu. Jadi bayangkan surat bukan dibayangkan, dibaca. Jadi seolah-olah gini teman-teman semua. Kalau seandainya Anda gagal mengucapkan itu, wah, masuk neraka. Seolah-olah kayak gitu. Jadi Anda benar-benar secara khusyuk gitu ya, dipahami ya, secara khusyuk. Lalu, pada saat Anda mengucapkan itu, energinya simpan di antara kedua tangan ini. Energinya simpan di kedua tangan ini. Sangat direkomendasikan Anda untuk duduk tegak. Jangan bersender ke kursi atau ke dinding, sebab bersender hanya kepada Allah. Apalagi. Oke, jadi Anda tegak. Nah, ketika Anda mengucapkan auzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Nah, energinya itu di depan ke tengah ini, lalu pelan-pelan Anda rapatkan. Bila merasakan sesuatu, renggangkan lagi. Difahami? Kalau paham, silahkan lakukan sekarang. Kalau paham, silahkan lakukan sekarang. Silahkan Anda baca Al-Ikhlas, deklarasi kepada Allah. Di hadapan Anda ada Allah. Lalu Anda baca pelan-pelan dengan penuh kekhusyuan. Dan energinya fokuskan ke tengah tangan Anda, lalu pelan-pelan Anda dekatkan. Bila Anda merasakan sesuatu, renggangkan lagi. Oke, dekatkan. Bila Anda merasakan sesuatu, renggangkan lagi. Lakukan sampai 3 kali. Kalau sudah merasakan sesuatu, cukup. Oke. Ada yang sudah melakukan, teman-teman semua? Apa rasanya? Bu Ayu Tutia, apa rasanya Mbak Ayu? Lebih berat dari sebelum baca Al-Ikhlas. Ya, lebih hangat. Oke, Lastri Riau, Bu Lastri, apa rasanya? Merasa berat dan hangat, Pak. Dibandingkan yang pertama gimana? Yang pertama tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa kan? Diki Purnama, apa rasanya Pak Diki Purnama? Seperti berat, Pak. Seperti apa? Lebih berat. Dorongan magnet gitu, Pak. Oke, kalau yang pertama gimana rasanya? Yang pertama biasa, Pak, nggak ada. Kalau biasa kan, aja kan? lebih kayak ada dorongan magnet gitu, Pak. Sip. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nih saya Oke, saya tutup lagi suaranya. Nah, teman-teman semua, Anda kebayang nggak? Bagaimana caranya supaya Anda bisa merasakan energi itu tanpa Anda memfokuskan pikiran, tanpa Anda memfokuskan perasaan, tanpa Anda mengucapkan sesuatu. Anda gini-gini aja biar kerasa. Berapa kali supaya Anda bisa merasakan sesuatu? Nggak tahu, gini-gini aja kerjaannya. Ngerti nggak maksud saya? Hanya untuk merasakan sesuatu. Merasakan apa? Yang ada pegelnya doang. Beda ketika Anda hatinya, pikirannya, ucapannya, fokus ke satu titik, cukup gerakin pelan-pelan, itu udah berasa energinya. Difahami, saudara-saudara. Yang paham, ketik paham. Oke. Apakah berarti kerja keras itu perlu?
Ya kalau mau kerja keras sih mangga, silahkan gitu ya. Tapi lebih perlu lagi untuk menyelaraskan seluruh potensi energi kita. Benar, saudara-saudara? Sampai situ ya. Oke, kalau paham bagus. Seolah ada bola. Iya, emang benar teman-teman. Oke, baik. Nah, balik lagi. Jadi dengan kata lain teman-teman semua, apa yang dimaksud meningkatkan energi kita? Berarti kesimpulannya adalah yang disebut meningkatkan energi. Nah, tadi ya ke sini ya. Meningkatkan kapasitas diri adalah meningkatkan energi kita. Meningkatkan energi bisa meningkatkan kapasitas diri kita agar lebih berdampak. Itu lebih berdampak maksudnya ya. Lebih berdampak. Kemudian agar lebih jauh jangkauannya, kayak gitu. Lebih jauh jangkauannya. Apa yang dimaksud lebih jauh? Sebenarnya bukan sekedar lebih jauh ya, tapi juga lebih spesifik teman-teman semua. Lebih fokus. Mungkin bukan lebih jauh, tapi lebih fokus teman-teman semua. Lebih fokus. Oke, lebih fokus ya, lebih berdampak dan lebih fokus. Kenapa sih kita mesti fokus kayak gitu ya? Kenapa kita lebih fokus? Ini ilustrasinya begini teman-teman. Ada satu pemandangan katakanlah ya. Ada pemandangan sebuah gunung. Soalnya dulu rumah saya itu begitu ngelihat keluar tuh ada gunung. Dan pemandangan ini dilihat dari sebuah jendela. Oke, dilihat dari sebuah jendela kaca. Dilihat dari sebuah jendela kaca, katakanlah ya. Nah, yang namanya jendela kaca, yaitu ya ada kacanya. Nah, cuma kan kacanya kadang-kadang bisa kotor juga ya. Kadang-kadang teman-teman semua, pada saat kita sedang melihat keluar ke arah jendela, ada 3 hal yang nampak. Ada 3 hal yang nampak. Sama-sama mengarah ke jendela. Penglihatan kita sama-sama mengarah ke jendela. Pertama, yang nampak itu apa? Pemandangannya. Pemandangan di luar sana. Yang kedua, yang nampak pantulan diri kita, oke. Teman-teman bentar. Boleh sekarang. Ini gak apa-apa, saya lagi Zoom meeting ya. Ganti aja ya. Dimasuk ya Pak. Silakan. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman semua, pada saat kita melihat keluar, mata memang mengarah keluar, tapi pemandangan yang bisa kita lihat, bisa jadi hal yang bisa kita lihat, bisa jadi pemandangan di luar sana, kemudian bisa jadi pantulan diri kita, atau bahkan kotoran. Nah, kotoran di kaca. Benar nggak teman-teman? Kalau kita ngelihat keluar jendela, benar nggak kayak gini? Coba Anda jawab, benar nggak? Oke. Kalau Anda merasa benar, silahkan jawab benar. Benar ya? Nah, yang dimaksud fokus teman-teman semua, Anda fokus kemana gitu loh. Kalau Anda mau fokus kepada kotoran di kaca, Anda nggak akan peduli dengan pantulan diri Anda, bahkan kurang nampak, Anda pun tidak akan terlalu perhatian dengan pemandangan di luar. Juga nggak terlalu nampak. Ada sih, kelihatan sih, tapi nggak akan jadi fokus pikiran Anda. Pun kalau Anda sekedar pengen ngaca, maka Anda akan benar-benar memastikan bahwa pantulan Anda tuh kelihatan banget. Anda nggak peduli dengan kotorannya, Anda nggak peduli dengan pemandangannya. Atau kalau seandainya Anda fokus ke pemandangan di luar, Anda tidak peduli dengan pantulannya, Anda tidak peduli dengan kotoran di kacanya. Jadi sekali lagi, fokus membuat kita mengabaikan hal yang tidak penting. Oke, fokus membuat kita mengabaikan hal yang tidak penting. Jadi,
Kalau seandainya seseorang fokusnya meningkatkan kapasitas, mendapatkan income, maka dia fokus ke penambahan income, bukan fokus kepada jalannya lewat mana, dia nggak fokus ke situ. Pokoknya nambah income gimana caranya terserah Allah, kurang lebih seperti itu. Dia nggak terlalu peduli. Dan dia pun tidak terlalu fokus kepada bagaimana kalau gagal, itu udah pikiran yang berbeda teman-teman semua. Oke, jadi itu sebagai indikasi ketika kita tidak fokus, sebenarnya energi kita masih lemah, kapasitas kita juga masih terbatas. Sekali lagi, kalau seandainya kita teman-teman semua tidak masih memikirkan hal lain, nggak bisa fokus, berarti energi kita masih lemah atau kapasitas diri kita masih terbatas. Apa itu yang dimaksud tidak fokus? Contoh teman-teman semua, penambahan income, tapi takut diperdaya. Diperdaya itu apa sih? Takut ditipu. Oke, di satu sisi pengen nambah income, tapi aduh, takut ditipu. Takut aku salah kerjasama. Ketakutan-ketakutan ini berarti sebenarnya Anda fokusnya ke sini, bukan ke penambahan income. Maka itu parameter bahwa sebenarnya energi Anda masih lemah. Kapasitas diri Anda kemudian masih terbatas. Sampai sini. Difahami ya teman-teman semua? Nah, sekarang kita bedah lagi teman-teman semua. Ini tentang takut ya. Apa sih artinya takut? Takut, sedih, menyesal. Ketika seseorang takut, maka teman-teman semua, pikirannya membayangkan yang ditakutkan. Benar nggak? Pikiran membayangkan hal yang ditakutkan. Setuju ya? Oke. Kalau seseorang sedih, maka pikiran membayangkan penyebab kesedihannya. Oke. Sama, pikiran membayangkan hal yang menyedihkan. Dan kalau seseorang menyesal, berarti pikiran membayangkan hal yang disesali. Hal yang disesali. Pertanyaan saya, siapa di antara Anda yang kalau ngelihat anak itu menyesal? Siapa di antara Anda yang kalau ngelihat anak itu ada hal-hal yang, aduh coba ya kalau dia tuh kayak gitu, aduh saya tuh menyesal dulu pernah mukul anak, aduh gitu loh. Siapa di antara Anda yang kalau ngelihat anak itu bawaannya menyesal? Baik itu karena kekurangan dalam diri anak maupun penyesalan karena kita pernah mendidik tidak dengan benar atau pernah melakukan kekerasan kepada anak. Siapa di antara Anda yang pernah seperti itu? Berarti tidak sadar teman-teman semua, pada saat Anda melihat anak, di satu sisi Anda menyekolahkan anak agar dia katakanlah sukses, di sisi lain Anda memvibrasikan, membuat imajinasi anak itu berada di posisi yang kita sesali. Itu sebabnya teman-teman semua kalau ada anak yang sakit yang diterapi orang tuanya. Kalau ada anak yang sakit yang diterapi orang tuanya. Kenapa? Jangan-jangan si orang tua menyesali sesuatu. Menyesal banyak meninggalkan karena bekerja di luar kota. Perhatikan Mbak Dian Rizky. Karena menyesal banyak meninggalkan karena keluar kota, berarti apa yang disesalinya? Ya, bukan sekedar menyesal karena aku pernah meninggalkan anak, tapi dampak dari meninggalkan anak. Benar nggak Mbak Dian? Mbak Dian nggak sadar mengimajinasikan dampak dari meninggalkan anak. Bagaimana kalau anak nggak teratur? Bagaimana kalau anak seperti ini? Bagaimana kalau anak seperti itu? Nggak sadar bikin pembenaran-pembenaran kalau anak salah, yaitu gara-gara aku. Kayak gitu ya, gara-gara aku. Sehingga nggak sadar ngebayangin anak di level yang keliru gitu loh. Di level yang negatif. Nggak sadar teman-teman semua. Jadi sekali lagi, di satu sisi menyekolahkan anak agar pintar, tapi di sisi lain membuat gambaran bukan anaknya pintar, bukan, tapi membuat gambaran anaknya mengalami hal-hal yang disesali kemudian. Ini fokusnya beda. Ini membuat Anda energinya rendah dan kapasitas diri Anda juga memang terbatas. Oke. Sampai di sini teman-teman semua, saya akan buka suara. Mohon yang belum berkepentingan jangan dibuka dulu. Yang mau bertanya silahkan, saya buka suaranya. Sampai di sini dulu. Silakan yang mau bertanya. Kalau belum mau bertanya, jangan dibuka dulu suaranya ya. Lastri Pak, boleh? Silakan. Oke. Mengenai anak tadi,
itu saya sudah menanamkan bahwa dalam dirinya ada semacam kepintaran dari kecil. Alhamdulillah Allah mengabarkan saya bisa mendidik anak saya dari jam makan siang, jam sholat, sudah atur semuanya, sampai cara berwudu saya atur. Nah, Alhamdulillah setelah dewasa dan sekarang dia kelas 11 atau kelas 2 SMA, dia merasa dirinya tidak pintar. Dia menyatakan, Umi, kenapa adik ini masih bodoh? Oh, saya jawab, tidak ada kata bodoh untuk ciptaan Allah. Umi, kata orang adik jelek, tidak ada kata jelek untuk ciptaan Allah. Jadi bagi siapa yang mengatakan adik jelek, dia adik suruh ngomong sama Allah bahwa ini ciptaan Allah yang terindah, yang terganteng. Kata orang, gituin aja, ada yang nggak pernah fokus pada kata-kata mereka, karena dia merasa down, Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagus itu, selaras tuh kan. Tujuan pendidikan biar anak pinter, tapi mensugestikan, membayangkan dalam imajinasi kita ketika ngelihat anak itu ya kebanggaan gitu kan. Itu selaras. Paham ya? Yang nggak selaras itu ketika ada orang menyekolahkan anaknya ke tempat yang bagus, ke pendidikan bagus, tapi kalau ngelihat anak tuh punya gambaran negatif, nah itu yang tidak selaras gitu maksud saya ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang nanya. Oke. Menyesal karena hamil anak kedua nggak pernah ngaji. Nah, itu teman-teman semua. Nggak sadar, Anda tuh bikin satu hubungan. Kalau aku nggak pernah ngaji gimana? Coba ya kalau aku ngaji, mungkin anakku akan seperti itu. Nah, sekarang coba diubah. Meskipun aku dulu nggak pernah ngaji, anakku tetap seperti itu. Paham ya? Meskipun dulu aku pernah memukul anak, tapi aku memilih anak memaafkan dan tumbuh sehat. Sehat pikiran, sehat perasaan, gitu ya, sehat fisik, dan lain-lain. Meskipun anak saya divonis sakit anu oleh dokter, saya memilih untuk agar anakku sehat dan titik-titik. Dipahami teman-teman semua? Paham, Pak. Oke, di sini ada pertanyaan. Sebentar. Saya baca dulu ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Kalau anak berat badan tidak naik gimana? Padahal sudah ke dokter spesialis anak, ke dokter minum susu pediasur. Itu yang yakin anaknya tidak naik itu siapa? Jadi kenapa Anda memasukkan anak ke dokter spesialis anak, ngasih minum susu dan sebagainya? Sebenarnya karena Anda ketakutan anak itu nggak naik, makanya dikasih itu. Jadi mendingan hilangkan ketakutannya, karena ketakutan itulah imajinasi negatifnya. Paham ya? Itulah, jadi Anda di satu sisi pengen anak berat tumbuh, tapi di sisi lain imajinasi Anda negatif. Kayak gitu ya. Coba tolong ditutup yang nggak berkepentingan dulu ya. Mak tanah lima rusak tanah. Kapan Rindi wong mek ndo ngerti to? Bentar. Suara Papa nggak dengar, Pak. Bapaknya matiin suara, Pak. Suara Pak Sofyan nggak kedengeran. Oh iya. Oke. Untung nggak dengar ya tadi saya ngomong apa. Tebak-tebakan. Oke, Bu Latifah mau nanya. Ya. Silakan. Pak, ini tadi yang ngakunya nggak pernah ngaji di anak kedua, tapi setelah kan ada 2 anak, yang pertama agak mudah diatur, lebih stabil, emosinya lebih stabil. Kalau yang kedua akhir-akhirnya agak ada perubahan, cuman tidak mudah diatur. Lalu? Tunggu Kak, lagi belajar Kak, nanti ya Kak. Terus sudah coba berbagai cara. Kak, nanti Kak, Tipa lagi online Kak, nanti ya Kak, Tipa telepon. Maaf Pak, ada telepon masuk. Jadi saya menghubungkan
perilaku anak saya kan ikut misalkan ikut program bijak emosi lah, parenting lah, apalah gitu. Iya. Rasa kesulitan, ketidakmudahan menghadapi anak yang nomor 2. Terus saya mengkaitkan, oh iya ya, beda ya anak pertama dengan anak yang kedua. Kalau anak pertama dulu saya selalu ngaji. Ya. Anak kedua usianya berapa tahun? Bacain surat Yusuf, surat Maryam. Anak kedua usianya berapa tahun? Halo? Halo, Mbak? Ini menghilang ya? Oke. Jadi saya kayak Bu, anak kedua usia berapa tahun? kenapa Pak? Anak kedua usia berapa tahun? Insya Allah bulan 11 10 tahun Pak. Oke. Baik, itu aja ya Bu ya, yang pertanyaannya ya. Nah, kalau kita buat peraturan itu nggak mudah. Misalkan adek sebelum asar nggak boleh main. Terus pernah juga lompat manjat pagar gitu-gitu. Terus kalau kita kunci itu, pokoknya yang berlebihan. Kadang-kadang abangnya juga jengkel. Adek nggak boleh kayak gitu sama Umi. Terus tapi alhamdulillah anak saya yang kedua ini sudah ada mulai peningkatan. Tapi saya pikir gini, oh ini ya beda ya gitu. Anak yang ngaji, kita ibunya ngaji dan nggak ngaji itu beda. Terus ya saya mikirnya dari awal, setelah saya belajar baru saya nyadar gitu loh Pak. Oh gini gitu loh. Ya. Udah itu aja Bu. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman semua, kalau Anda nggak makan pagi hari, lapar kan? Terus kemudian kalau Anda makan siang hari, laparnya masih ada apa udah hilang? Kalau Anda lapar pagi hari, nggak makan pagi hari, lapar kan pada saat siangnya. Tapi ketika Anda makan siang hari, apakah itu menutup lapar Anda atau Anda masih tetap lapar karena pagi hari Anda belum makan gitu loh. Oke. Otomatis teman-teman semua kalau Anda terlambat makan, lapar, ya Anda tinggal makan, itu udah menutup. Oke, logika sederhananya ke sana. Kalau seseorang tidak tahu, kemudian katakanlah terlambat dikasih tahu, tapi nanti dikasih tahu, ya itu akan menutup ketidaktahuannya. Sampai situ dulu. Sama dengan ini teman-teman semua. Saya telat mensugesti anak, mestinya dari bayi. Oke, itu benar. Sugesti semakin kecil, semakin baik. Oke, apa sih dampak ngaji? Terutama ke diri Anda sendiri, teman-teman semua. Ketika Anda ngaji, Anda lebih terkonek dengan Allah. Karena Anda terkonek dengan Allah, Andanya tenang. Janin tambah tenang, karena Andanya tenang. Tapi ketika Anda nggak ngaji, katakanlah ya, Anda nggak terkonek ke Allah. Dampaknya apa? Mudah gelisah. Sehingga anak pun gelisah juga. Di janin pun gelisah juga. Kayak gitu. Jadi bukan salah janinnya, tapi salah perasaan Andanya. Gitu lah ya. Nah, sekarang bagaimana katakanlah, kita ingin menenangkan si anak ini yang udah 10 tahun. Berarti kan masukin sugesti dong. Bener nggak? Cuma beda caranya. Kalau dulu waktu janin cukup baca ngaji ke diri sendiri, kalau sekarang udah beda. Tapi minimal cara itu dimulai dari menterapi diri sendiri. Bayangkan anaknya saat dalam kandungan, lalu istighfar berulang-ulang sampai lega, atau ho'oponopono sampai lega. Boleh sambung dengan sholawat sampai lega. Seperti itu ya. Itu untuk mengoreksi perilaku anak, penyesalan-penyesalan kita sejak anak dalam kandungan. Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman semua yang mau nanya? Pak. Ya. Idar nih Pak. Ya, gimana Mbak Ida? Ini Pak, kalau anak saya yang sulung, ada gimana nih Pak? Ada si kecil nih Pak. Kenapa sok, silakan lanjut. Anak saya yang sulung itu kemarin dia tuh nggak antusias sekali sama pelajaran matematika gitu kan. Ini selama daring, kalau udah dapat tugas matematika, udah wajahnya itu udah gimana gitu Pak ya. Kita juga dibuatnya termakan emosi dia gitu.
Jadi kita kesel buatnya kan. Terus kalau lagi nanti jumpa lagi pelajaran matematika, ini ada tugas lagi matematika. Besok besok terus. Jadi dia selalu menghindar kalau matematika, nggak pernah antusias gitu Pak kan. Jujur Pak, saya sendiri dulu ketika masih sekolah nggak suka juga sama matematika gitu kan. Saya sadar itu, jadi saya sebenarnya nggak memaksakan anak tuh harus bisa matematika, enggak. Cuman maksudnya dia kan harus menyelesaikan tugasnya kan, bertanggung jawab. Karena saya sebenarnya antusias, maksudnya kalau saya itu orangnya suka belajar gitu kan. Tapi ini berbeda dengan anak saya yang pertama, yaitu kalau diajak belajar, udah mukanya tuh udah nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya kita ajak main, sumringah sekali. Gitu. Jadi kan ini yang membuat emosi saya karena nggak stabil sama dia. So udah diajak belajar, padahal untuk dia kan, aduh, gitulah Pak. Oke, itu aja Mbak. Iya. Kesalahan-kesalahan yang ingin saya tunjukkan ya. Pertama, jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak lain, baik dalam perilaku maupun ucapan. Ini dibandingkan anak ini ya, dia itu lebih ini. Oh, itu kekeliruan pertama, kesalahan besar. Kenapa? Anda nyaman nggak ketika dibilangin gini? Kata suaminya, Mama, cobalah Mama kayak mama tetangga tuh, pagi-pagi udah ngepel, udah nyapu. Anda nyaman nggak? Nggak nyaman kan, bener nggak? Marah itu Pak. Iya, marah kan? Nggak nyaman, itu bukan kata-kata motivasi itu, gitu kan. Nah, nggak sadar kalau kadang-kadang kan ngebandingin itu bukan diniatkan untuk bikin grade, bukan, tapi lebih kepada, nah kamu cobalah ini, kita jadi kayak lebih menekankan agar minimal menyamai anak kita dengan kakaknya, dengan adiknya, kurang lebih seperti itu, benar nggak teman-teman semua? Kayak gitu. Ini ilustrasi sederhana. Ini kasus anak saya ya teman-teman semua ya. Ini kasus anak saya. Anak saya itu namanya Fawaz. Fawaz itu jago banget meniru dari YouTube cara membuat dari YouTube cara membuat kerajinan kertas. Itu Fawaz tuh. Jadi dia jago banget peniru, bikin pedang-pedangan sampai ke ukurannya persis banget. Misalkan ukurannya 3 cm, oke 3 cm. Dilipatnya mesti segini. Nggak boleh tuh mencong-mencong, nggak boleh. Kalau dia keliru, dia akan ulang lagi. Dia akan lihat lagi YouTube-nya, diulang lagi sampai dia paham lalu dia lakukan. Dan itu banyak banget tuh, bikin pedang, bikin apa. Itu dari dari kertas. Sementara adiknya Muhammad itu jago banget berhitung, logika. Jadi dia membaca, berhitung, atau logika. Misal, kalau ada apel 4, lalu dibagikan ke 4 orang, berapa? Kalau kata Muhammad, ya 1 masing-masing. Kalau kata Fawaz, apa sih maksudnya? Jadi, lewat penjelasan kata-kata, dia nggak bisa. Kalau Fawaz, mesti penjelasan itu dengan cara melihat. Nah, gini loh. Jadi modalitas anak itu dengan cara melihat dan melakukan. Tapi kalau Muhammad, itu dia dengan cara modalitasnya mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Itu modalitasnya. Apa itu modalitas? Jadi potensi belajarnya cara dia menerima informasi. Beda nggak teman-teman semua antara Fawaz dengan Muhammad? Nah, ketika Fawaz disuruh untuk belajar matematika, untuk berhitung, hitung itu tulisan-tulisan angka teman-teman semua. 7 dikali 7 sama dengan 49. Kayak gitu. Fawaz kesulitan. Karena dia nggak bisa melihat dan tidak bisa melakukan, tidak bisa menggerakkan anggota badannya untuk melakukan itu. Beda ketika saya kasih dia itu beberapa biji-biji batu-batu kecil, saya suruh, oh ternyata dia bisa. Muhammad enggak, Muhammad langsung tuh. Logika berpikirnya abstrak, itu langsung bisa. Kalau seandainya saya menuntut Fawaz agar seperti Muhammad, maka anak ini akan terus terkategori tertinggal. Benar nggak? Kalau seandainya saya terus menuntut Fawaz agar sama dengan Muhammad, di mana dia belajar dengan cara mendengar dan melihat, maka selamanya Fawaz akan tertinggal.
Pun kalau seandainya saya menuntut Muhammad untuk selalu faham apa yang ditonton dan langsung bisa melakukan, maka Muhammad akan selalu tertinggal dari Fawaz. Jadi yang saya lakukan adalah ketika Fawaz tugas-tugasnya keteteran, sama saya dibiarin. Sampai gurunya, Fawaz, kamu tuh begini-begini. Itu kan gurunya tuh lewat online-nya. Saya bilang, kan Uminya tuh gregetan ya, karena Fawaz sering ditegur sama gurunya, dianggap tidak bisa. Kayak gitu. Sama saya dibilangin ke Uminya, ini anak belajar online itu ngelihat kayak gini, apa gerakan fisik yang anak lakukan kecuali sekedar mendengar doang. Sementara dia tidak ada kemampuan mendengar di sini, dia bisa melihat, bisa melakukan, mendengarnya nggak ada. Jadi ketika gurunya ngejelasin sesuatu, dia main game, dia ngelihat yang lain yang menarik. Ya itulah efek belajar online. Jadi jangan salahkan anaknya, tapi salahkan cara belajarnya. Ini nggak benar cara belajar kayak gini, gitu loh teman-teman. Oke, cara belajar. Jadi sayang kalau seandainya anak yang memang modalitasnya dengan cara melihat dan melakukan, dipaksa untuk dia bisa mendengar. Selamanya anak itu tertinggal dan kita kategorikan mohon maaf bodoh gitu kan. Kasihan anaknya. Mendingan kekuatan anak yang melihat dan melakukan ini kita perkuat lagi. Oke, nak, bikin ini. Jadi teman-teman. Jadi Fawaz itu kalau disuruh bikin, jadi dia. Saya pun terinspirasi dari Fawaz. Tapi Muhammad, kalau saya ceritain sesuatu, dia nangkep. Ya, apa maksudnya? Kalau Fawaz itu apa sih maksudnya? Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau misalkan anak kita respon ke anaknya keliru, gimana? Yang diterapi itu diri sendiri. Kita terlalu menuntut. Kenapa? Karena kita merasa tidak layak. Ada di antara kita yang merasa tidak layak dan kemudian kita berharap anak menjadi layak. Atau merasa diri sendiri, ingat, merasa tidak berharga, lalu bertekad membuat anak berharga. Tapi berharganya perspektif kita. Jadi ini kan buat kebaikan kamu, nak. Sebenarnya menyembunyikan rasa tidak berharga diri kita sendiri. Benar nggak, teman-teman? Coba, benar nggak? Anda yang nuntut anaknya untuk sukses, kenapa? Karena Anda merasa tidak sukses sebenarnya. Mohon maaf. Nah, jangan kayak papa, jangan kayak mama yang gagal. Kamu harus sukses. Sebenarnya Anda memendam rasa tidak layak, tidak berharga, dan itu masalah besarnya. Jadi gimana dong? Bereskan diri Anda, gitu loh. Balik lagi tuh, bereskan diri kita. Sehingga ketika anak gagal, gampang, nah, papa aja dulu gagal sukses, sekarang enak ngomongnya. Benar nggak teman-teman semua? Jadi, ya kalau mau jujur teman-teman, saya itu ranking 1 tuh dari kelas berapa ya? Teman-teman saya itu ngangon kambing, tahu ngangon kambing ya, mengembalakan kambing. Nah, sementara saya kutu buku, ya saya juara terus lah, ranking kelas 1 sampai kelas 6 juara terus ranking 1. SMP, saya SMP kelas 1 juara ranking 3, selanjutnya ranking 2, lalu ranking 1. SMA sama, ranking 3, 2, 1. Kayak gitu ya. Nah, tapi ketika saya ngelihat anak, kayak ngelihat anak paling besar Nova ya, akhirnya saya nggak bisa maksain saya. Udah, nak, nikmatin aja hidup kamu. Nova pengen gambar, tapi di luar jam pelajaran ya. Kalau Nova udah besar SMP. Kalau merasa abinya sukses, tiru abi. Benar nggak? Nggak mesti, teman-teman semua. Anda, yang membuat Anda sukses adalah Anda nyaman sebagai diri sendiri. Benar nggak? Anda nyaman sebagai diri sendiri. Anda bangga dengan diri sendiri. Awalnya itu. Bikin anak bangga. Oke? Bikin anak bangga dengan pencapaian dia. Contoh, dia bisa tuh menyelesaikan satu pekerjaan. Hebat, nak. Hebat. Mama aja nggak kayak gini-gini amat dulu. Papa aja nggak gini-gini amat. Kamu hebat, nak. Kasih hadiah. Jebret. Ya mainan kecil lah berapa. Oke? Kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi memotivasi. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya tadi yang saya tanyakan, anaknya berat badannya tuh nggak naik-naik kan, terus satu ayatnya periksa, yaitu ke dokter disarani yaitu ke dokter spesialis nutrisi, terus ya masih naiknya nggak signifikan, udah segala macam omongan orang
turutin malah dikatain apa ya istilahnya secara medis tuh apa stunting kayak gitu, kurang gizi gitu. Tapi sebenarnya anaknya aktif, cerdas gitu. Sebenarnya saya sih percaya aja yang penting anaknya sehat, cerdas gitu. Cuma ya secara medis, secara indeksnya tuh berat badannya kurang banget gitu. Takutnya pertumbuhannya ya itu terhambat. Bagaimana Pak? Apa saya diamkan saja? Pertumbuhan gitu, apa yang atau terhambat? tinggi badannya? Tinggi berat badannya. Yang dibayangkan berat tinggi badan. badannya jadi seperti apa? Ya normalnya sesuai dengan Bukan, itu yang ditakutkan tinggi badannya segimana? Tidak apa tuh tidak kurang normal pada teman-temannya yang lain. Oke, dibandingkan teman-temannya. Gitu. Teman-temannya katakanlah berapa senti, dibayangkan anaknya berapa? Teman-teman mungkin lebih dari 115 ya, sekitar 125, 120. Nah, itu Terus anaknya? anak saya 115. Oke. Apa dampaknya kalau anaknya tingginya nggak sesuai? Dibully teman-temannya nanti Pak. Oke, takut dibully. Baik. Nah, sekarang pernah nggak Mbak dibully teman-teman? Enggak. Enggak, pernah nggak ngelihat teman-temannya membuli orang lain? Pernah. Pernah. Bayangkan dua topik. Satu, pengalaman ngelihat temannya dibully oleh orang lain, bayangkan itu lalu ho'oponopono. Bayangkan anaknya di posisi tinggi badan yang seperti itu, yang katakanlah pendek, lalu dibully sama teman-temannya, lalu ho'oponopono. Oke? Ya. Kalau berat badannya Pak? Berat badan itu karena keputusan Mbak sendiri. Jadi ketika Mbak menakutkan anakku dibully orang, insya Allah itu anak itu mengarah ke sana, gitu. Ngerti nggak Mbak? Yeah. Jadi itu sebenarnya doa Mbak sendiri untuk melihat anak dibully orang lewat bayangan-bayangan tadi. Makanya anakku sekarang sedang menuju ke situ tuh. Paham? Oh gitu. Walaupun itu yang ngomong gitu dokter ya Pak ya. Jadi saya jadi tersugesti sama dokter gitu. Dokter tahu masa depan nggak? Enggak. Enggak. Yakin nggak tahu? Dokter nggak tahu masa depan? Enggak. Nggak tahu, benar. Terus Anda mau percaya apa dong kalau nggak tahu masa depan? Gitu ya. Masa depan anak kan nggak ada yang tahu juga kan? Iya. Iya. Kalau rambut anak bisa panjang dan karenanya Anda memangkas, maka tumbuhnya juga bisa bertumbuh. Paham nggak? Kalau kuku anak bisa memanjang, lalu Anda memotongnya, maka anggota badan lain juga bisa bertumbuh. Oke? Pertanyaannya adalah, pernah nggak Anda ketakutan kuku anak Anda nggak pernah panjang? Kan nggak juga. Nggak ada imajinasi itu. Karena Anda tidak ngontrol, makanya dia normal. Tapi ketika Anda mulai ngontrol, mulai ketakutan, Anda yang menghambat justru. Semut, Oke, dipahami ya. Berarti ya nggak usah ya minum segala macam yang vitamin lah, susu yang menggemukkan, obat yang menggemukkan kayak gitu nggak usah ya Pak ya. Yaudah. Bukan itu poinnya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah hapus ketakutan sendiri. Itu masalahnya. Paham? Ketakutan sendiri yang perlu dihapus, gitu loh. Adapun nutrisi, yaitu silahkan, kayak gitu ya. Nanti akan tumbuh secara sesuai kodratnya. Justru ketakutan-ketakutan diri sendiri itulah yang menghambat anak bertumbuh. Oke? Mas, saya mau tanya, Pak. Iya. Oke, sip. Silakan. Pak, saya tanya. Silakan Mbak Nur Hidayah ya. Anak saya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tuh punya anak 3 yang sulung itu ya Pak. Kalau saya ajak ngomong, itu sering ngegas. Jadi dia ngegas, saya tambah ngegas yang kemarin-kemarin ya. Iya. Terus ini saya udah coba ngomong pelan, saya sayang sampai kayak gitu, tapi dia juga masih sama Pak. Dengan siapapun juga kayak gitu. Itu salahnya saya tuh di mana Pak? Yang tegas ke anak siapa? Yang tegas saya. Ya udah kejawab. Salahnya dirimu lah. Gimana itu?
Oke. Saya nangis sendiri tuh, Pak. Oke, Mbak. Iya. Mbak, sebentar. Mbak Nur Hidayah itu masuk grup terapi Behance ke berapa ya? Kurang tahu ya. Itu enggak, di grup WhatsApp-nya udah masuk belum? Sudah masuk. Grup berapa? Yang adminnya Mbak Elis. Iya, Mbak Elis pegang banyak grup lah. Oh. Baru masuk apa udah lama? Baru masuk, Pak. Oh, baru masuk sekarang ya? Oke, kalau baru masuk sekarang, nanti ini diberesin ya sepanjang terapi ya. Iya. Oke, nanti diberesin sepanjang terapi karena terapinya nggak bisa instan. Saya kasih tahu lo jebret beres enggak. Ini bertahap banget. Oke. Iya. Tapi insya Allah masalah itu sama-sama. Masalah itu insya Allah bagian yang akan beres. Insya Allah ya. Baik, saya lanjutin ya teman-teman semua ya. Sebenarnya sih saya senang aja kalau Anda banyak nanya. Berarti kan kita ngalor ngidul kemana-mana, tapi jadi nggak fokus loh. Ini udah jam 10 ya. Baik, saya lanjut ya ke tema sini. Ke sebelumnya. Nah, jadi meningkatkan kapasitas diri adalah meningkatkan energi kita agar lebih berdampak. Jadi sekali Anda ngomong berdampak gitu loh. Sekali Anda ngebayangin berdampak gitu kan. Dan lebih fokus kepada pilihan-pilihan yang Anda pilih. Kayak gitu ya. Nah, artinya kalau seandainya di satu sisi Anda dampaknya kurang, saya udah ngomong begini-begini Pak ke anak, saya udah ngomong gini-gini Pak ke suami, saya tuh pengen ini Pak, tapi nggak kejadian, berarti energi Anda lemah, kapasitas diri Anda sempit. Itu aja dulu. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkannya? Kan gitu ya. Bagaimana meningkatkannya? Balik lagi ke teman-teman semua, rumusnya selalu ke sini. Bagaimana teman-teman semua, kapasitas tindakan kita itu akan semakin besar dampaknya ketika kita mengiringi dengan ucapan self-talk. Contoh, di antara Anda, tadi ada yang mengatakan kata-kata harus. Anak kan harus belajar, Pak. Harus. Apa sih makna harus? Makna harus artinya memaksa. Benar nggak teman-teman semua? Anak harus artinya Anda dipaksa. Anda memaksa. Kenapa dipaksa? Kenapa memaksa? Karena satu-satunya cara. Nah, satu-satunya cara. Hanya ini satu-satunya cara agar kamu sukses, maka kamu harus mengerjakan ini. Kalau enggak, kamu enggak sukses. Kurang lebih seperti itu. Coba Anda sadari lagi deh, di balik kata-kata harus. Aduh, aku tuh harus ke sini. Dan Anda nggak punya pilihan lain kan untuk kemana-mana. Benar nggak? Seolah-olah itu satu-satunya cara. Oke. Maka teman-teman semua pertanyaannya, benarkah itu satu-satunya cara? Siapa yang memaksa Anda untuk melakukan cara itu? Kan nggak ada kecuali diri sendiri. Anak harus belajar, Pak. Apakah itu satu-satunya cara? Kan enggak juga. Benar nggak? Tapi pikiran Anda ketika menyebut kata harus, itu sudah langsung memfokuskan pada hal yang dipaksakan tadi. Itu maksud saya teman-teman semua. Kenyataan saya sepanjang saya hidup nih yang baru usia segini, walaupun saya nggak banyak juga ya mungkin dibandingkan teman-teman, mengerjakan PR dengan kesuksesan nggak ada hubungannya. Mengerjakan PR dengan tanggung jawab nggak ada hubungannya. Kayak gitu ya. Jadi kalau Anda diminta untuk membetulkan genteng yang bocor dan itu adalah tanggung jawab Anda karena Anda pemilik rumah, ya Anda juga nggak bisa kan, nggak bisa dipaksain. Pada akhirnya Anda minta tolong kepada orang. Pada akhirnya saya belajar teman-teman semua. Kalau satu hal tidak saya kuasai, saya nggak usah ngotot belajar, cari orang yang bisa, bayar dia. Kayak gitu ya. Jadi gitu teman-teman semua. Kata-kata harus ini sebenarnya perlu dihilangkan. Kata harus ganti kata memilih. Oke. Oke, nikmati aja dulu ya Octavianis. Zoom ini gabung sama kelompok yang lain, ya. Jadi ini reguler. Kalau materi Anda itu ada di WhatsApp secara ini ya, secara apa? Secara sistematis. Kalau ini reguler. Kayak gitu. Jadi kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa disampaikan di sini. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi nggak sadar kalau tindakan kita teman-teman semua
Anda ngotot gitu ya, tapi kemudian kata-katanya seolah-olah cuma ini satu-satunya cara, berarti kan membatasi tindakan juga dampaknya. Nah, dengan kata lain, bagaimana meningkatkan kapasitas tindakan dimulai dengan meningkatkan kapasitas ucapan. Kata-kata harus ganti dengan memilih. Ini saya di sini ya, teman-teman semua ya. Maaf. Oke. Kata-kata harus ganti dengan memilih atau memutuskan. Saya harus sukses, saya memilih sukses. Saya harus ke Jakarta, saya memilih ke Jakarta. Saya memutuskan ke Jakarta. Saya harus ikut training ini, saya memilih untuk ikut training ini. Saya memutuskan untuk ikut training ini. Kamu tuh harus sukses, nak. Kamu tuh putuskan untuk sukses, nak. Oke. Harus. Kata-kata apa lagi? Susah. Susah. Stres. Stres katanya kan kadang-kadang itu. Pusing. Pernah nggak dengar kata-kata itu teman-teman semua? Wah ini susah banget nih. Wah ini stres nih gue nih. Wah pusing nih. Liar lah kalau bahasa Sunda mah ya. Ganti dengan kata-kata menarik nih. Ini menarik nih. Sambil mikir ini menariknya di mana kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini menarik nih. Oke. Kemudian kata-kata berusaha mencoba. Oke, berusaha mencoba. Anda mengucapkan kata-kata berusaha, kata-kata mencoba, sebenarnya di balik itu ada gambaran ini sulit. Nggak sadar, ini sebenarnya sulit. Makanya ada kata-kata berusaha atau mencoba. Maka ganti aja teman-teman semua. Anda melakukan langsung. Baik Pak, saya melakukan. Saya akan coba mengerjakan ini. Baik Pak, saya lakukan mengerjakan ini. Saya lakukan dengan senang hati. Atau lakukan dengan mudah. Lakukan dengan mudah. Baik Pak, saya melakukannya dengan mudah. Insya Allah saya melakukan dengan mudah. Saya lakukan dengan senang hati. Saya lakukan dengan antusias. Oke? Dengan antusias. Seperti itu teman-teman semua. Jadi kata-katanya, kapasitas kata-katanya sendiri diubah. Dari kata-kata bermuatan negatif menjadi kata-kata bermuatan positif. Oke? Pak, bagaimana kalau saya nggak tahu nih Pak ini positif atau negatif? Udah diam. Banyak diam baik juga. Kayak gitu ya. Nah, repot itu kalau kita udah mensugesti anak. Hidup ini, nak, nggak ada tuh makan siang gratis. Mana ada orang sukses nggak ada usaha? Waduh, dikira nggak ada. Ada orang sukses nggak ada usaha, teman-teman semua. Ada. Lewat pemberian. Bisa umroh kan nggak? Ada orang yang sekedar ngomong pengen umroh, dapat umroh. Usaha dari mana dia? Nggak ada. Kayak gitu ya. Jadi, yang bikin sukses nggak sukses itu Allah gitu loh, bukan usahanya. Oke? Jadi kapasitas ucapan teman-teman semua. Oke. Nah, apalagi ya nanti teman-teman boleh ininya boleh cek ke diri sendiri. Saya sering ucapin kata-kata apa ya. Nah, makanya teman-teman semua, parameter ucapan Anda udah clear adalah ketika. Nah, parameter ucapan udah clear adalah ketika. Ini parameternya aja ya, parameter sederhana. Kejedot Anda tahu nggak? Kejedot, oke. Atau kepleset kaki gitu ya. Terbentur anggota badan dengan benda keras. Kayak gitu. Kepleset kaki, terbentur anggota badan dengan benda keras. Lalu, apa ucapan Anda saat itu? Saat itu. Kalau Anda mengucapkan astagfirullahaladzim, kalau Anda mengucapkan innalillahi, kalau Anda mengucapkan kata yang baik, yaitu berarti Anda udah benar. Tapi kalau misalkan masih anjrit, itu berarti masih belum benar. Itu kapasitasnya. Dari situ aja, teman-teman semua. Parameter. Oke, parameter ya. Parameter ucapan. Nah, lalu bagaimana meningkatkan kapasitas pikiran? Kayak gitu, meningkatkan kapasitas pikiran ya. Tadi kita tahu ya bahwa
Ucapan-ucapan itu dipengaruhi oleh pola pikir kita, teman-teman semua. Jadi sebenarnya itu yang bisa kita sadar, kita ubah, tapi yang nggak sadar itu dari pikiran. Ucapan itu dari kualitas pikiran. Oke, dari kualitas pikiran. Nah, itu sebabnya teman-teman semua, nanti pada saat kita belajar, kita akan membenahi spiritual dulu, teman-teman. Bagi Anda yang Muslim, baca Al-Baqarah tamatkan 3 hari selama 3 kali berturut-turut, total 9 hari. Bagi Anda yang Nasrani, bagi Anda yang Hindu atau Buddha, kitab suci Anda, ambil kata-kata suci dari situ, kata-kata suci itu maksudnya kata-kata dari kitab suci ya, kemudian Anda hafalkan, itu mesti jadi sugesti buat Anda. Oke, nah nanti Anda ikuti perbaikan emosinya, analisa, tanda tangan di analisa, kemudian nanti otomatis teman-teman semua, kita program pikirannya juga dibenahi. Nah, itu sebabnya teman-teman semua, kami menyusun materi ini sebenarnya, materi terapi ini, itu bermula dari spiritual dulu, teman-teman. Kenapa? Karena ucapan pun, oke lah secara sadar Anda ngubah gitu kan, Anda secara sadar ngubah. Tapi sebenarnya banyak sekali ucapan-ucapan yang nggak akan kita sadari, bukan nggak akan, tapi memang kita nggak sadar gitu loh. Kalau ternyata sebenarnya itu tuh negatif, tapi nggak sadar, keceplosan. Contoh kata-kata mohon maaf anjrit gitu loh, itu keceplosan gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Saking spontannya. Atau ketika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, aduh, hidup gini amat, itu tuh spontan gitu loh, itu spontan. Jadi mau dikontrol seperti apapun, baiklah, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, tetapi juga ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol karena itu bersifat otomatis. Maka dari itu dibenahi dari pikiran. Tapi pikiran juga nggak berdiri sendiri, dari emosi dan sekali lagi dari spiritual. Oke, jadi program kita sebenarnya teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Nanti kapasitas penerimaan rezekinya juga besar. Jadi pastikan Anda selesai nanti ya, ikuti dengan seksama, ikuti dengan baik, itu materi spiritual. Dasarnya adalah bagi yang Muslim, baca Al-Baqarah 9 kali. Oke, maaf, bukan 9 kali, 9 hari, itu dasarnya. Kalau itu Anda sudah benar, oh itu ke depannya enak lagi, enak banget. Tapi kalau misalnya itu belum benar, ulangi lagi. Belum benar, ulangi lagi. Pak, aku ketinggalan dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman semua. Anda ketinggalan nggak apa-apa. Tapi tetap dijalani. Kayak gitu. Jadi jalan lambat, tapi tetap berjalan. Daripada berhenti. Kayak gitu ya. Nah, untuk emosi sama. Oke, pokoknya jalani aja dari sini ya. Karena itu adalah cara meningkatkan kapasitas diri kita. Oke, sampai sini dulu teman-teman semua. Bentar. Jadi teman-teman semua ini ada yang nanya, surat Al-Baqarah itu gimana? Oke, saya ambil ilustrasi ya. Oke, bentar. Sekarang saya bahas dulu baca Al-Baqarah ya. Teman-teman semua, yang dimaksud baca Al-Baqarah itu membaca surat Al-Baqarah selama 3 hari. Jadi, hari pertama kurang lebih 100 ayat, hari kedua kurang lebih 100 ayat berikutnya, hari ketiga kurang lebih 86 ayat sisanya. Kurang lebih seperti itu. Dalam satu hari, Anda boleh mencicil pagi, siang, sore, atau malam. Jadi 100 ayat itu Anda bagi, boleh. Boleh juga sekali duduk, boleh. Oke, boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, sepanjang Anda membaca Al-Baqarah saat itu, siapkan air minum. Oke, sepanjang Anda membaca Al-Baqarah saat itu, siapkan air minum. Jadi misalkan Anda baca A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Misal. Saat itu Anda perdengarkan, jadi air ini tuh kayak jadi air doa gitu loh. Jadi air doa. Nah, kemudian Anda cari daun bidara. Daun bidara. Jadi air ini teman-teman semua akan bagus ada daun bidara di dalamnya. Daun bidara nemu di mana? Nemu di Tokopedia. Atau kalau nggak ada daun bidara, kalau nggak dicemplungin, kalau ada daun bidara cemplungin ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa.
Nah, yang ya misalkan berapa helai? Ya 1 helai, 2 helai, atau 3 helai lah. 3 helai, masukin aja. Kayak gitu. Lalu setelah Anda selesai baca saat itu, baru Anda minum. Nanti sore Anda baca lagi, perdengarkan lagi. Selesai saat itu, minum lagi. Nah, kalau seandainya nggak ada daun bidara, misal adanya minyak daun bidara, berarti setelah Anda baca Al-Baqarah itu, di saat itu Anda tetesin ke mulut 3 tetes atau 5 tetes, terserah. Setelah itu pakai air minum yang tadi dideketin tadi, lalu Anda minum. Pak, bagaimana kalau pil? Oke, Anda minum pilnya 1 pil, 2 pil, atau 3 pil, terserah. Setelah itu dengan air doa tadi Anda minum. Seperti itu. Kalau Pak, kalau saya bacanya 3 kali, emang pilnya masing-masing 3, itu mah terserah sih teman-teman, mau 1 juga nggak apa-apa. Oke, terus tetesan ininya juga terserah juga sebenarnya ya. Oke, sampai di sini difahami ya. Nah, itu lakukan selama 3 hari, 3 hari, nanti 3 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, total ada 9 kali. Itu untuk baca Al-Baqarah. Pak, kalau agama lain gimana? Fokus kepada agama lain adalah menjadikan kitab suci sebagai sumber inspirasi Anda. Kenapa? Karena teman-teman semua, secara naluriah, kita semua itu punya kesadaran, ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Oke, itu secara naluriah teman-teman semua. Sehingga semua kelompok manapun di kebudayaan dunia itu pasti memiliki keyakinan kepada agama atau kepercayaan tertentu. Saking, memang artinya apa? Secara naluriah, secara fitrah, kita itu sadar ada kekuatan lebih besar dari kita. Sehingga ketika kita kemudian mendekatkan kepada agama kita, kepada Tuhan kita, maka kita mudah tersugesti bahwa kita ditemani Tuhan. Poinnya ke sana. Oke, masalah kemudian Pak ayat apa sebenarnya bergantung Anda sendiri. Anda pilih tuh kitab apa surat-surat ayat-ayat dari kitab suci Anda. Difahami teman-teman semua sampai sini? Itu untuk spiritualnya. Nah, nanti teman-teman semua, dampaknya apa? Nih, perhatikan. Dampaknya, Anda perhatikan, kalau Anda sadar, kalau Anda benar-benar memperhatikan teman-teman semua, seringkali sumber masalah kita adalah pikiran kita sendiri. Pikiran negatif, benar nggak? Pikiran negatif yang kita buat. Apa itu pikiran negatif? Sumbernya cuma 2. Muaranya cuma 2. Ketakutan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Dan yang terakhir, yang ketiga ini terhadap waktu ya, masa depan dan masa lalu. Sama satu lagi teman-teman semua, keinginan mengendalikan orang lain. Benar nggak teman-teman semua? Jadi masalah kita itu 2. Pertama, keinginan mengendalikan waktu, yaitu ketakutan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Yang kedua, keinginan mengendalikan orang lain. Itu doang pikiran negatif kita sumbernya. Benar nggak teman-teman semua? Anda cek deh. Nah, ini ada pertanyaan untuk sholat yang haid gimana? Untuk orang yang sedang haid, tidak ada larangan membaca Al-Quran. Yang ada larangan itu memegang mushaf. Jadi Anda nggak usah pakai mushaf. Pakai Al-Quran terjemahan, itu udah bukan kategori mushaf lagi. Atau pakai dari aplikasi juga bisa, teman-teman semua ya. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, kenapa kok orang bisa takut dengan masa depan? Hakikatnya kan sebenarnya ini ketakutan-ketakutan yang dihembuskan oleh setan gitu loh, agar kita takut dengan masa depan. Menyesal masa lalu, kan kita juga nggak bisa mengendalikan masa lalu. Keinginan mengendalikan orang lain, siapa kita bisa mengendalikan orang lain? Nah, ini akan selesai kalau kita mau untuk menyerahkan kepada Allah atau memasrahkan. Memasrahkan ketakutan kita, memasrahkan penyesalan kita, dan memasrahkan orang lain kepada kehendak Allah. Maka ini teman-teman semua. Pasrah itu lebih kepada ikhlas ya. Ikhlas maksudnya itu ya, atau ridho. Kalau di bahasa Malaysia, ridho katanya. Kayak gitu ya. Nah, pasrah, ikhlas, ridho, itu bukan pemikiran, itu bukan sebuah perasaan, tetapi itu muncul karena aktivitas spiritual. Jadi, ikhlas, pasrah, ridho, itu muncul karena aktivitas spiritual. Anda nggak mungkin bisa melogikakan tentang ridho
Oke, dalam pengertian, oh, kalau spiritual nggak bagus, Anda bisa ridho. Itu kesulitan, teman-teman semua. Kesulitan. Itu pikiran negatif bakal muncul ketika spiritualnya nggak bagus. Itu otomatis. Jadi balik lagi ke sini, teman-teman semua. Oke? Nah, jadi kesimpulannya apa? Pastikan Anda menyelesaikan tugas baca Al-Baqarah nanti. Oke? Anda pastikan selesai baca surat Al-Baqarah nanti. Nah, nanti teman-teman semua, emosi dan pikiran akan ngikut sendiri. Akan ikut sendiri. Kayak gitu ya. Nah, yang paling perlu kita iringi dari sekarang adalah ucapan. Makanya tadi saya bahas ucapan. Sementara pikiran dan perasaan saya lewat. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Anda mengatakan, aduh ini malas nih, itu kata-kata negatif tuh ya, itu bisa mempengaruhi kualitas kita juga. Oke, kualitas keseluruhan. Jadi ucapan itu memang cukup kuat, teman-teman semua. Walaupun ucapan dari pikiran, tapi ketika diucapkan itu malah mensugesti ke pikiran. Oke, makanya orang bisa masuk neraka karena ucapan, teman-teman semua ya. Saking emang ucapan itu berdampak banget. Tapi orang tidak akan masuk neraka karena pikiran-pikiran negatifnya, nggak akan dihisab untuk pikiran negatifnya ya. Niat-niat buruk itu kalau nggak dilakukan, nggak, tapi dilakukan baru. Kurang lebih seperti itu ya, maksud ucapan tadi. Oke, sampai di sini teman-teman semua, ada pertanyaan kah? Diriku mau bertanya lagi, Pak. Silakan. Sebentar nih, kenapa saya cerita? Alhamdulillah Allah karuniai diriku anak 3 dan alhamdulillah tidak ada yang sakit parah hingga saat ini, sehingga dia merasa bingung. Umi, mereka kena corona, kita enggak. Alhamdulillah, nak, syukur kepada Allah. Nah, sekarang diriku yang kena penyakit. Di awal Oktober 2020 kemarin divonis ginjal diriku bengkak. Nah, kemarin dokternya merasa ini wajib periksa. Nah, ketika periksa CT scan yang menyatakan ginjalku hitam membengkak sampai ke kantong kemih dan banyak bintik-bintik hitam. Namun dokter bingung, ada apa di dalamnya? Apakah ibu merasa sakit pinggang? Tidak. Apakah ibu merasa sakit badan? Tidak. Ini membuat dokternya bingung. Makanya diriku di sini, alhamdulillah ya, sejak masuk afirmasi dan Al-Baqarah hingga hari ini belum ada yang tertinggal. Setiap hari diriku harus wajib hatam 1 Al-Baqarah. Karena keinginan diriku benar-benar ingin dekat sekali dengan Allah, itu saja. Nah, mohon penjelasannya lagi, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang penyakit diriku? Oke, semua penyakit berawal dari rasa nggak berharga. Oke, semua penyakit berawal dari rasa tidak berharga. Tidak berharga itu bisa berdampak ke gampang marah, bisa juga berdampak ke mudah sedih, bisa juga berdampak ke pelampiasan emosi-emosi lah, kayak gitu. Tinggal dicek aja riwayatnya. Pernah nggak merasa memendam emosi negatif kayak gitu kan? Pernah nggak merasa ngotot? Nah, itu tuh bisa dicek lewat tanda tangan. Alhamdulillah, dokter hebat diriku sudah mendampingi diriku untuk itu semua. Cuman diriku gimana ya untuk meyakinkan lagi ya bahwa penyakit itu memang datangnya dari diriku, itu Pak. Iya, karena kan kita bertanggung jawab atas diri kita, Bu. Siapa ya? Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi poinnya kalau udah sakit terima aja, Bu. Ya, jangan ditolak kayak gitu ya. Bahwa ya Allah, saya ridho dengan penyakit ini, saya ikhlas kayak gitu kan. Lalu bayangkan pernyataan dokter yang katanya ginjalnya hitam, bayangkan itu hitam, lalu ibu istighfar berulang-ulang sampai ibu ngerasa lega. Oke. Nah, sama kayak orang yang sakit mah. Bikin gambaran lambung yang sangat kusam, yang sangat kotor, yang sangat terluka-luka, borok-borok, gambarkan itu saja yang sangat buruk. Kalau misalkan ngerasa bahwa penyakit mahku udah parah misalkan ya, bayangkan itu lalu bilang, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya terima, saya pasrah, saya ridho dengan takdirmu. Lalu istighfar berulang-ulang sampai lega, atau ucapkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Berulang-ulang sampai merasa lega. Difahami ya? Paham banget, Pak. Alhamdulillah. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, kita lanjut lagi. Ya, Pak. Sebentar nih, suaranya saya mute dulu ya. Nah, teman-teman,
Balik lagi tentang kapasitas diri, tadi dikatakan bahwa kapasitas diri kita itu mesti ngelihat peta-peta seperti ini. Bagian mana yang mesti kita tingkatkan? Nah, tadi spiritual. Nah, sebenarnya spiritual tuh baca Al-Baqarah itu bukan satu-satunya cara. Sekali lagi, bukan satu-satunya cara. Poinnya adalah kenapa sih kita milih Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah itu anti sihir, karena kita sedang terapi. Jadi sihir aja nggak mempan, apalagi sekedar katakanlah hasutan dari orang, kemudian hasad dari orang lain. Karena ada kasus seseorang mengalami situasi tertentu kan ternyata hasad dari orang lain. Bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Kayak gitu, guna-guna dari orang, kita tuh nggak sadar gitu kan. Ternyata seperti itu. Ada orang yang benci dengan kita, ngelihat kita tuh dengan penuh kebencian, itu bisa kena itu. Nah, baca Al-Baqarah itu melindungi kita, teman-teman semua ya. Melindungi kita. Nah, tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya. Anda boleh zikir, boleh apapun itu. Saran saya, sekali lagi, saran saya, ini efektif banget teman-teman. Anda perbanyak zikirnya. Itu luar biasa. Kalau ke saya itu berdampak banget. Kalau ke saya, ke Anda juga nampaknya bisa berdampak. Berzikir. Jadi ini meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan energi, diantaranya adalah berzikir. Seperti itu ya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki emosi sementara Anda belum katakanlah mengikuti terapinya? Ini baru bagi yang baru mulai kayak gitu kan. Terus bagi yang tempat saya kecil, Pak. Yang lain kecil nggak, teman-teman? Enggak. Di saya enggak, Pak, lancar. Oke, lancar. Alhamdulillah besar banget. Bagus. Mungkin volumenya yang Oke. Nah, baik Anda yang baru mulai maupun Anda yang sudah melakukan terapi, teman-teman semua, ini tetap masih bisa dilakukan. Apa itu untuk memperbaiki emosi? Adalah Anda tulis 5 hal yang Anda syukuri sebelum tidur, dan Anda tulis 5 hal yang Anda syukuri ketika bangun tidur. Itu memperbaiki emosi, dan itu otomatis memperbaiki pikiran. Jadi bersyukur menuliskan itu. Kenapa? Karena kalau Anda menulis berarti kan Anda mikir dulu. Benar nggak? Dan teman-teman semua, salah satu cara saya adalah, Anda tahu di email itu kan suka ngirim email saya ya teman-teman semua. Itu sebenarnya itu cara saya untuk membuat saya merasa bersyukur, teman-teman. Jadi saya menulis itu adalah bagian dari rasa syukur saya. Dan itu berdampak banget. Oke? Jadi Anda, Pak, saya kan belum mulai terapi. Enggak apa-apa. Anda mulai saja dari sekarang menulis hal yang disyukuri sebelum Anda tidur, kemudian menulis 5 hal yang Anda syukuri setelah Anda bangun. Tetapi, apakah mesti 5? Sebenarnya enggak. Kalau Anda bisa lebih, itu juga bagus. Kayak gitu ya. Poinnya apa? Konsisten. Pak, bagaimana kalau yang saya syukur itu lagi? Tidak masalah bila menurut Anda itu justru berharga. Contoh, ya Allah, alhamdulillah saya bisa bernafas hari pertama, hari kedua. Ya Allah, alhamdulillah bisa bernafas hari ketiga. Ya Allah, alhamdulillah bisa bernafas. Ya itu penting banget gitu buat Anda. Nggak apa-apa. Poinnya adalah Anda secara sadar mengucapkan alhamdulillah ya Allah atas nikmat ini. Kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Anda bersyukur, nggak sadar, Anda memfokuskan kepada hal-hal yang bisa membuat Anda merasa bersyukur lagi. Sehingga kata Allah, katanya kalau kau bersyukur, ku tambah nikmatku. Iya, karena pikiran juga jadi tersugesti dengan hal-hal yang penuh syukur. Contoh, kalau Anda dikasih hadiah, Anda berterima kasih, bersyukur dong. Maka entah kenapa, karena bersyukur di pagi hari, Anda akan mengakses orang-orang yang memberikan hadiah kepada Anda. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk spiritual tadi baca Al-Baqarah, untuk emosi sementara Anda praktekkan itu menulis pagi hari dan malam hari. Bagi Anda yang sudah melakukan terapi, katakanlah ini juga bisa dipraktekkan, yaitu menulis jurnal syukur. Namanya ini jurnal syukur sebenarnya. Kayak gitu ya, itu untuk memperbaiki emosi teman-teman semua dan pikiran. Nah, bersyukur ini bisa diperluas teman-teman semua, bisa diperluas. Perluas kemana? Perhatikan. Perhatikan ini teman-teman semua. Ini sekali lagi, tahapannya udah lebih tinggi lagi, kalau misalkan Anda ngerasa, ya elah Pak, cuma 5 tulisan ya tiap pagi, gampang banget. Nah, saya ingin memperluas lagi ya. Pertama, perhatikan. Biasanya, apa yang paling Anda syukuri dari, misal, finansial? Apa yang Anda syukuri dari pasangan?
Apa yang Anda syukuri dari anak? Apa yang Anda syukuri dari karir? Karir itu misalkan aktivitas ya, karir itu. Sangat mungkin walaupun karir sosial ya, nggak apa-apa. Apa yang Anda syukuri dari kecerdasan Anda? Apa yang Anda syukuri dari kesehatan Anda? Apa yang Anda syukuri dari spiritual Anda? Maksud spiritual itu apa? Contoh kalau saya teman-teman semua, ya Allah, alhamdulillah saya masih sadar kalau Engkau Tuhanku. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah, terima kasih Kau masih mengizinkan saya untuk sholat qiyamul lail. Ya Allah, terima kasih saya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kalau saya nggak bisa ngomong tuh, astagfirullahaladzim. Kebayang ya? Nah, ketika Anda memfokuskan kepada bagian-bagian tertentu, teman-teman semua, maka yang Anda fokuskan itu akan membesar. Oke, akan membesar. Apa yang Anda syukuri dari hobi, misalkan. Alhamdulillah saya masih bisa bersepeda. Luar biasa banget. Jadi maksud saya itu, ini juga bisa membantu ketika kita kayak kehabisan ide, apalagi yang musuh aku syukuri ya. Ini kayaknya ini lagi. Nah sekarang mulai syukuri deh. Ya Allah, alhamdulillah saya ngeliat anak saya itu, dia sehat. Oke, dia sehat, kayak gitu. Tulislah. Berarti banyak dong Pak. Ya itu sekali lagi pilihan teman-teman semua. Saya nggak mewajibkan. Yang saya wajibkan adalah 5 hal aja yang Anda syukuri dan itu konsisten. Semakin banyak yang Anda syukuri, semakin banyak keberlimpahan Anda. Semakin banyak kapasitas penerimaan Anda. Ngelihat anak bersyukur, ngelihat saya bersyukur, saya. Ngelihat pasangan Anda apalagi bersyukur banget. Ngelihat orang tua bersyukur gitu loh. Artinya apa? Pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang membuat Anda merasa bersyukur sehingga nanti itu berubah sendiri teman-teman semua. Orang-orang yang tadinya negatif itu entah kenapa mereka pengen melakukan hal negatif kepada Anda terhalangi. Kenapa? Karena udah nggak selevel, udah nggak seenergi. Oke, potensi-potensi yang bisa membuat Anda celaka itu terhalangi. Udah nggak selevel, udah nggak seenergi. Tapi kebaikan-kebaikan entah kenapa Anda gampang dapat kayak gitu ya. Itu udah otomatis. Oke, silahkan praktekkan, ini luar biasa. Ini luar biasa banget teman-teman semua ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya tanya Pak. Silakan. Ya, mohon maaf Pak. Di sini kan yang disyukuri itu disarankan untuk ditulis. Apakah harus ditulis atau boleh diucapkan aja? Ditulis. Oke. Kenapa ditulis? Karena kalau Anda nulis, Anda pasti mikir. Jadi lebih masuk ke pikiran, gitu ya? Ya. Lebih masuk ke pikiran kalau ditulis. Kalau diucapkan doang, berarti cuma ucapan. Tangannya Anda diam. Sehingga akses pikiran itu cuma merekam dari ucapan, tapi dari tangan nggak mengakses. Padahal maksud kami itu bagaimana ini mensugesti Anda secara kuat. Oke. Baik, ada lagi? Saya Coach. Silakan. Tapi saya mau testi, boleh? Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya mau testi mengenai menulis jurnal syukur. Karena dulu sempat saya berhenti, tidak aktif selama beberapa waktu. Kemudian saya kembali aktif setiap malam dan setiap pagi. Jadi memang bukan hanya diucapkan, tapi setelah menulis, kemudian diucapkan, itu pengaruhnya sangat besar. Sangat berpengaruh sekali. Contohnya kan ini ya, saya ada tanda tangan, kemudian ini bukunya udah buku sendiri, karena kalau di buku kerja kan udah nggak memungkinkan lagi. Saya setiap malam sebelum tidur, habis sholat, kemudian mengaji, saya menuliskan apa yang saya syukuri hari ini. Sudah bukan 5 lagi, tapi alhamdulillah setiap harinya selalu bertambah. Kemudian paginya setelah sholat, setelah mengaji, kemudian saya tuliskan juga, kemudian saya ucapkan. Dan itu ternyata efeknya di pikiran lebih tenang, hati lebih tenang. Kemudian hal-hal yang baik yang saya tuliskan itu kayak bermunculan begitu saja. Kemudian goal saya kan tidak langsung yang besar, semuanya bertahap. Yang saya rasakan itu minimal tuh omset, karena saya dulu sempat pernah cerita ke coach kalau saya agak kurang bersemangat datang kunjungan ke sekolah. Ternyata sekarang order dari sekolah itu berdatangan bahkan tanpa saya kunjungan ke sekolah, dan itu hampir setiap hari. Dan yang awalnya saya tuh omsetnya hanya
di bawah 10 juta itu karena saya benar-benar tidak bergerak. Sekarang tuh sudah bergerak di atas 100 juta, alhamdulillah. Ini omset itu setiap hari datang, ada saja orderan datang. Padahal ini semuanya serba online. Ini kadang-kadang sebelumnya saya berpikir, gimana caranya saya bisa dapat order kalau saya nggak datang ke sekolah. Ternyata Allah memudahkan setelah saya merasakan, setelah saya mempraktekkan terapi Ho'oponopono, Al-Baqarahnya terus, kemudian Ho'oponopono, kemudian jurnal syukur itu ternyata sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi bukan hanya 5, tapi setiap harinya itu selalu bertambah dan goal-goalnya disebutkan juga. Kemudian satu lagi, hubungan yang awalnya kurang bagus, hal sedikit apapun itu perubahannya saya tulis, alhamdulillah semakin membaik begitu. Kurang lebih begitu, Coach. Saya cuma mau cerita tentang jurnal syukur itu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mbak Putri. Ya, sama-sama, Coach. Ya, jadi Mbak Putri ini dulu pernah sih cerita ke saya kan pernah ke Makassar juga kalau nggak salah ya. Saat itu Mbak Putri ada di sana cerita tentang bisnisnya lah. Jadi seolah-olah ada satu keyakinan dari jumlah kunjungan yang dikunjungi berapa, yang menghasilkan berapa. Terus kalau nggak dikunjungi ya enggak, kurang lebih kayak gitu ya, nggak akan menghasilkan. Nah itu kan sebenarnya dari keyakinan kan, dari sugesti. Jadi teman-teman semua, sebenarnya kalau sekedar pengen ningkatin omset, itu Anda nggak usah latihan apa-apa gitu ya. Tingkatin aja kapasitas diri Anda gitu. Nggak usah latihan teknis gitu loh. Oh, saya harus belajar internet marketing. Belum ke situ dulu. Tingkatin dulu kapasitas dirinya. Sebab apa? Kapasitas bisnis kita sebenarnya akan selalu selaras dengan kapasitas diri kita. Jangan-jangan bisnis Anda sebenarnya kapasitasnya itu besar, tapi karena kapasitas diri Anda kecil, sehingga dapatnya kecil. Gitu loh. Anda pelatihan apapun cuma naik set, pelatihan lagi set. Pelatihan hal teknis ya. Tapi kalau bandingkan ketika Anda meningkatkan kapasitas diri, maka kapasitas bisnisnya sama dengan kapasitas diri. Dapatnya banyak. Kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi udah clear ya, terbukti ya meningkatkan kapasitas diri. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana agar kita konsisten? Teman-teman semua, pertanyaannya, kapankah iblis lelah menggoda kita? Jawab, kapan iblis lelah menggoda kita? Kapan iblis lupa menggoda kita? Ada nggak? Ada nggak iblis yang lupa menggoda kita? Kadang-kadang kita yang lupa malah ya. Kayaknya setiap saat nggak pernah, benar nggak? Jadi Pak, gimana caranya konsisten? Anda diminta untuk tidak konsisten, itu sama iblis teman-teman semua. Sama setan. Jadi pertanyaannya, Anda mau menyerah atau mau melawan? Gitu aja. Kalau saya gengsi untuk nyerah, gengsi, masa setan menang sih? Saya lawan lah. Jadi setiap orang di antara kita pasti punya tantangan-tantangan sendiri, punya godaan-godaan sendiri untuk membuat kita berhenti. Tetapi keputusan kita lah teman-teman semua untuk dekat kepada Allah, mengusir si iblis, si setan dan sejenisnya, maka kita melakukan. Jadi bukan sebuah pekerjaan yang saya bilang katakanlah kayak menggigit kerupuk gitu, kayak hampir nggak ada tantangan kerak. Enggak gitu loh. Paham ya teman-teman semua. Itu sebabnya kenapa saya bikin Zoom meeting ini setiap Sabtu. Anda tahu nggak? Agar Anda konsisten, diingetin lagi gitu loh. Oh iya ya, diingetin lagi gitu loh. Itu teman-teman semua. Karena saya tahu konsistensi itu kadang-kadang butuh diingatkan dari orang luar. Nah, bagaimana caranya konsisten? Ya Anda bikin target aja satu sekarang sampai seminggu ke depan konsisten. Nanti minggu depan ketemu saya lagi, ke depan lagi konsisten. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Tanya Pak, kalau kapasitas kita tidak sama dengan pasangan gimana Pak? Nggak ngaruh. Sekarang bertanggung jawab ke diri sendiri aja dulu ya. Kapasitas pasangan Anda kecil, rezekinya sedikit, kapasitas diri Anda lebar, rezekinya besar. Sangat mungkin kayak gitu. Sebagai dalam satu keluarga, Anda lebih bahagia daripada pasangan Anda. Sangat mungkin seperti itu. Anda lebih periang daripada pasangan Anda. Anda lebih banyak mendapatkan hadiah dari orang lain ketimbang pasangan Anda. Anda lebih sehat dari pasangan Anda. Seperti itu teman-teman semua. Jadi fokus ke diri sendiri. Oke? Fokus ke diri sendiri. Tuh dari Mbak Yuni Asri, Mbak Putri ada yang nanya. Halo Mbak Putri. Mana nih Mbak Putri nih? Iya, gimana?
Tuh ada yang nanya di chatting, senangnya dengan testimoni Mbak Putri. Boleh tanya Mbak, di jurnal syukur tadi Mbak bilang tulis goals-nya juga. Maksudnya seperti apa ya Mbak? Nah. Oh, menulis goalnya. Goalsnya itu ini subjektif ya coach ya. Masing-masing. Bacain yang tadi. Yang tadi aja. Contohnya biar teman-teman pada penasaran, nggak penasaran. Sebenarnya kalau goal saya itu cuman bacain, cuman bacain. Bacain, Mbak. Bacain. Jangan merasa minder. Jangan merasa minder. Berbagi sukses Mbak Putri. Sebentar. Dari yang terakhir aja, nggak apa-apa. Nyari-nyari mana nih yang bagus. Ini soal itu, coach. Ada yang rahasia ya. Rahasia kalau yang terakhir itu tahu dah. Oh, rahasia ya udah nggak apa-apa. Dari yang pertama deh. Saya bacain. Saya jadi hilang tadi ini. Yang pasti itu saya menulisnya untuk omset saya supaya bertambah setiap hari. Oh ini, terima kasih Allah untuk kelancaran hari ini, untuk pembayaran buku, untuk orderan yang masuk dari SMK 3, untuk orderan yang sedang disiapkan, untuk income yang datang, ya, untuk income yang bertambah terus. Ini aja sih, Coach. Saya nggak mau baca lebih banyak lagi. Untuk jodoh yang datang. Mbak Putri, sekalian kita doain biar amin. Iya, bacain Mbak. Kita berdoa semua, bener ya? Amin. Iya, Mbak Putri, ayo. Ya, sedikit bocoran dikit. Ya Allah, terima kasih atas komunikasi yang tetap terjalin baik dan hubungan yang saling mengisi dan semoga segera menyempurnakan sepakatan agama ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Mbak Putri. Ya Allah, mudah dijaga Allah. Ya kok. Semangat, Mbak. Kata-katanya diganti. Oh ya, gimana Coach? Siap. Ya Allah, terima kasih untuk pernikahan yang sedang kau siapkan ini. Oke. Amin. Siap. Amin. Tambah pahala Mbak Putri. Amin. Kalau yang sudah menikah, kata-katanya gimana, Kok? Apa dulu nih yang mau diberesin nih? Kalau udah menikah. Biar berterima kasihnya tuh gimana gitu, biar akur, harmonis. Gitu. Iya, terutama yang sedang diuji oleh pasangan yang sangat soleh, Coach. Perhatikan tuh kata-katanya tuh diuji itu. Anda ngerti nggak diuji maknanya apa? Ayo, bedah dulu kata-kata diuji ini. Oh, dianugerahkan. Saya tanya, apa makna diuji? Diuji itu diberikan sesuatu yang berat menurut kitanya gitu loh. Oke, siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Allah. Jadi Anda nyalahin Allah atas masalah Anda gitu? Oh, enggak apa. Nih perhatikan. Saya memberikan botol ini kepada Anda. Katakanlah ya. Berarti yang memberikan ini siapa? Allah. Pak Adi. Saya kan? Ngerti nggak? Pak Sofyan. Anda pasif, hanya sekedar menerima, paham? Iya, paham. Saya aktif. Dan Anda menjadi tidak berdaya kepada saya karena saya udah ngasih seolah-olah Anda harus terima, benar nggak? Iya. Betul. Saya diuji oleh Allah. Apa itu diuji? Saya dikasih masalah oleh Allah. Saya dikasih penderitaan oleh Allah. Jadi Allah yang ngasih, bukan Anda yang milih, bukan Anda, bukan karena dosa-dosa Anda, bukan gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kata-kata diuji itu kata-kata mensugesti diri sendiri, aku tidak bersalah tapi Tuhanlah yang penyebab ini. Paham? Paham. Berburuk sangka, Pak. Ya. Betul bahwa Allah memberikan ujian, tapi ingat, Allah memberikan ujian kepada siapa coba? Apakah kepada orang yang zolim Allah uji? Apakah kepada orang yang lupa Allah uji? Apakah kepada orang yang soleh Allah uji? Kepada orang zolim dikasihnya azab, setuju? Iya, setuju Pak. Kepada orang yang lupa dikasih peringatan, setuju? Kepada orang yang soleh dikasih ujian, setuju? Setuju Pak. Ketika Anda mengatakan saya sedang diuji, luar biasa, soleh sekali Anda ini.
Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Pertanyaannya yakin Anda ini orang soleh, kan bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita. Paham nggak maksud saya? Ganti ya tuh dikasih peringatan. Nah, jangan-jangan peringatan gitu loh. Bukan ujian ya. Jadi kalau Anda kembali ke sini ya, ke ketakutan dan kesedihan. Nah, Coach, lihat, belum ya. Coach. Doanya Belum yang apa? diperbaiki apa dulu, Coach? Tadi Iya, yang ini mau mengerjakan. dibahas. Ini mau dibahas. Dikupas dulu, Mbak. Aduh, ini. Nih. Apapun yang Anda takutkan, Anda hanyalah memfokuskan pikiran kepada ketakutan itu. Apapun yang membuat Anda sedih, Anda hanya akan memikirkan hal-hal yang menyedihkan itu. Apapun yang membuat Anda menyesal, Anda memikirkan hal-hal yang disesali itu. Memikirkan artinya membayangkan berulang-ulang. Sampai di sini Anda paham? Kalau Anda membayangkan berulang-ulang, apa jadinya? Kira-kira kalau Anda membayangkan berulang-ulang, terjadi nggak yang Anda ulang-ulang itu dalam bayangan Anda? Kejadian terus. Berarti kalau Anda melihat pasangan Anda dan Anda menyesal, berarti apa yang Anda sesali terhadap pasangan terjadi lagi dong? Bisa. Benar, saudara-saudara? Menjadi sugesti, Pak. Kenapa? Benar, Coach. Sepakat dengan Coach. Itu sebabnya saya bilang kepada Anda, coba lihat pasangan, lalu tulislah apa yang Anda syukuri dari pasangan. Ini untuk mengubah fokus. Ngerti? Ya. Syukur suami saya ganteng gitu. Kayak gitu ya. Coba sekarang saya tanya kepada Anda, sebutkan 3 hal yang paling Anda syukuri dari pasangan Anda. Tulis di kolom chatting. Kira. 3 hal yang paling Anda syukuri dari pasangan Anda. Tulis di kolom chatting. Duh, agak rumit, Coach. Tuh, keputusan Anda untuk menjadi rumit. Ngerti nggak? Iya. Barusan Anda ngomong rumit. Berarti Anda memutuskan untuk menjadi rumit. Padahal di masa yang akan datang sangat mungkin gagasan muncul. Benar nggak? Paham? Ya Allah, terima kasih. Sayang Teman-teman saya semua, yang paling Anda syukuri ketika Anda ingat suami adalah suami Anda sehat. Benar nggak? Ya. Kenapa? Kalau dia sakit, mohon maaf. Itu menyita energi Anda. Benar nggak, teman-teman? Betul, Pak. Jadi pertama adalah Anda syukuri, ya Allah, terima kasih atas kesehatan suami saya, atas kesehatan istri saya. Sehingga dia dengan kapasitasnya bisa melakukan tugas. Oke? Ya Allah, terima kasih. Yang kedua, bersyukur karena suami Anda hidup. Mohon maaf kalau udah meninggal, berarti kan status Anda janda, dan itu status Anda kalau Anda laki-laki, Anda duda gitu kan. Jadi syukuri dia masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena dengan begitu Anda terjaga kehormatan Anda, sebatas Anda status suami atau istri orang. Benar nggak, teman-teman semua? Iya, benar. Sebatas Anda berstatus, tapi bukan berarti, Pak, saya yang nggak ada suami, gimana dong? Ini bahasanya sedang membahas tentang rasa syukur terhadap pasangan ya, teman-teman. Bagi Anda yang katakan, Pak, saya belum bersuami, atau saya gimana, jangan ambil hati ini ya. Maaf, kok bahasanya sebatas status? Kenapa? Kok bahasanya di situ sebatas status gitu? Teman-teman semua, sebatas Anda sudah berstatus menikah, Anda aman. Paham nggak? Ini yang pengen saya tegaskan kepada Anda. Beda ketika Anda belum menikah, itu mohon maaf teman-teman, godaannya ada aja. Andanya soleh, yang ngegoda yang nggak soleh. Benar nggak? Yang ngedeketin Anda nggak soleh. Kalau Anda segi sendirian, baik Anda katakan belum menikah maupun Anda pernah menikah. Tapi begitu Anda ada suami, ada istri, itu orang tuh segan untuk ganggu Anda. Tanya. Siap. Tanya, apa yang kita tulis di jurnal syukur itu berarti kenyataan yang ada seperti itu? Iya. Ya. Seumpama dia kasar, kita juga nggak usah ngurus. Nggak usah fokus ke situnya. Benar ya, Kuk? Iya. Sesuai realita yang ada. Iya. Karena saya percaya pasangan Anda bukan iblis. Setuju nggak? Benar. Benar nggak? Setuju. Saya percaya pasangan Anda bukan iblis.
Artinya pasti ada sisi baik dari dia gitu loh. Iya, iya. Pasti kayak gitu ya. Walaupun katakanlah 1 menit ngapain bukain pintu misal, sebutin aja itu berulang-ulang. Ya Allah, alhamdulillah dulu suami saya pernah bukain pintu saya, ya Allah. Senang sekali rasanya. Mohon maaf ya, sebatas itu gitu loh. Jadi terharu coach ya. Eta sok atuh. Kayak gitu. Enggak, saya tuh kenapa bukain pintu karena saya kalau istri mau naik mobil saya pasti bukain pintu buat istri gitu. Jadi saya pakai contoh diri sendiri. Oke. Lanjut. Jadi teman-teman semua, katakanlah saat ini Anda tidak menemukan apa yang perlu saya syukuri dari pasangan saya. Misal saat ini, Anda ingat tuh beberapa tahun ke depan. Kalau perlu beberapa abad yang lalu, Oke, beberapa waktu yang lalu, Anda mungkin suami Anda pernah menjadi sosok yang baik, Anda fokus ke situ. Ya Allah, terima kasih suami saya pernah menjadi sosok yang baik, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Kata Allah, kalau kau bersyukur, ku tambah nikmatku. Kebayang nggak? Anda paham nggak teman-teman semua? Jadi pikiran Anda fokus, ganti fokus ya. Kalau saya bilang ke istri, saya tuh bangga banget punya istri yang kayak gini. Kata Allah, kalau kau bersyukur tambah istrimu. Plak. Gubrak, Pak. Gubrak. Itu bukan bersyukur. Lanjut. Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang Ho'oponopono itu loh, Coach. Kalau misalnya untuk orang yang pernah menyakiti gitu ya, Ho'oponopononya gimana? Itu kan saya mengasihimu. Kayaknya nggak rela ya, nggak rela. Enggak kan? Ya. Bukan ikhlas. Nggak rela. Aku Aneh mengasihimu, gitu nggak kasih. Bukan nggak rela coach, agak berat sedikit. Iya itu. Oke, itu aja ya. Saya sudah nebak sih pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman semua, Ho'oponopono itu jangan dimasukin ke logika, ya. Jangan dilogikakan. Aku mengasihimu, apaan mengasihi? Aku menyesal? Enggak menyesal. Lu yang mesti menyesal. Enggak, jangan dilogikakan. Justru sebenarnya ada sisi negatif kita ingin mengontrol dia. Mestinya tuh kamu begini, mestinya tuh kamu begitu, gitu loh. Nah, lewat Ho'oponopono, kontrol atas orang diubah menjadi tanggung jawab diri sendiri. Jangan-jangan bisa jadi dan biasanya dan memang seperti ini hukumnya, apapun yang orang lakukan kepada diri kita itu murni karena kita sendiri. Contoh, kenapa sih saya ditipu? Ya sebab Anda mohon maaf polos gitu aja, enak ditipu. Coba kalau Anda lebih waspada, Anda tidak akan mudah ditipu. Paham ya? Kadang-kadang orang menipu orang lain bukan karena memang niat, tetapi karena ada kesempatan yang dibuka oleh si korban, nggak sadar. Jadi kesalahan korban sendiri kenapa dia? Seperti mohon maaf malam-malam ada seorang gadis yang sangat cantik dengan pakaian yang sangat terbuka, lalu katakanlah dia mengalami kejahatan. Ya salah dia sendiri, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Mohon maaf ya. Oke, jadi ambil tanggung jawab. Nah, Ho'oponopono itu mengambil tanggung jawab. Dan di situ bakal terjadi konflik pikiran, makanya kayak berat, sesak nafas, sesak dada. Itu konfliknya. Justru disitulah yang sedang dibereskan. Lanjutkan terus berulang-ulang. Ketika Anda ngerasa ini emosi sudah sangat memuncak, ganti dengan istighfar bagi yang muslim, ya, atau sholawat. Oke? Okay? Baik. Makasih, Coach. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, ini udah hampir habis. Tanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi saya baru mulai Ho'oponopono di sholat duha. Terus saya seperti berdoa angkat tangan. Itu benar nggak, Pak? Terus nggak apa-apa, silakan. Saya mulai dengan ibu saya. Terus dengan 3 hal tiba-tiba teringat sesuatu dari hal yang kecil yang pernah ingat gitu. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau kita Ho'oponopono yang mantan gitu, tentu kita bayangin terus kan mengundang kembali kenangan yang mungkin kurang baik, kurang nyaman gitu. Ya, nggak apa-apa. Lanjutkan aja terus, lanjutkan terus. Pasti ada rasa dendam kan, Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya kita kan berusaha ngilangin, udah nggak ingat. Iya, paham. Wajah ini apa cerita lalu, udah yang lalu gitu, yang sekarang ya sekarang gitu. Apa kita harus hadirin juga gitu, Pak? Bu, kalau itu saya juga pernah pengalaman sih, Bu.
Ya saya udah berusaha. Jadi enggak gini Bu. Lanjutkan, percaya sama saya, lanjutkan sampai ngerasa lega. Enggak usah Ibu. Bagaimana kalau seandainya itu yang saya sebut menganalisa, ngerti nggak Bu? Justru saya bilang jangan menganalisa, lakukan saja sampai kemudian kontrol Ibu kepada orang itu hilang. Dan Ibu akan ngerasa, Mbak akan ngerasa lega. Wajahnya, Pak. Bayangin wajahnya, bahkan kalau pernah melakukan tanda kutip apapun itu, misalnya pernah berduaan, pernah jalan bareng, itu kenangannya enak banget, misalkan ya. Bayangin pengalaman-pengalaman itu. Paham? Paham. Nah, terlepas dari masalah itu ya, ini kemarin itu ada pertanyaan kayak gini, Pak, saya pernah melakukan dosa, Pak, katanya. Terus saya ho'oponopono, berarti ngebayangin dosa tuh gimana ya, Pak ya, katanya. Jadi saya pengen lagi, gitu. Justru bayangin, ketika Anda merasa pengen lagi, bayangin terus ho'oponopono, kalau emosi memuncak, ganti sama istighfar. Itu akan rilis sendiri, teman-teman semua. Jadi saya pernah menterapi, tapi ini dulu ya, tahun 2014, ada seorang perempuan, itu pengen sama lelaki gitu ya, pengen sama pacarnya mulu. Setelah diterapi, keinginan untuk sama pacarnya itu udah hilang. Nah, terapinya itu teman-teman semua. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin kita pengen kepada orang sebenarnya itu karena kita punya kekurangan yang ketika di orang itu ada kelebihan. Sehingga ngerasa bahwa orang itu sebagai sumber sumber tanda kutip makanan kita atau sumber pemenuhan kebutuhan kita, nggak sadar. Jadi ketika Anda bergantung kepada orang, hakikatnya Anda bukan bergantung kepada orangnya. Tapi Anda merasa kayak gitu. Ini mantan gimana, Pak Sofyan? Jadi di masa lalu kita pernah punya kehidupan mungkin tadi ya, mantan teman, mantan kenalan, mantan orang yang mau dilamar nggak jadi. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Mantan gitu maksudnya ya. Oke. Gitu ya. Siap teman-teman, beres? Kayaknya aman-aman aja nih selanjutnya nih. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Kata Bu Erna biarkan mengalir ya, Pak. Ya, biarkan ngalir aja, nggak usah dikontrol ya. Nah, jadi teman-teman semua, bagaimana sekali lagi tadi tema kita, meningkatkan kapasitas diri adalah meningkatkan kapasitas tiap bagiannya. Nah, kalau Anda sanggup, teman-teman, ini semua kalau Anda sanggup, berarti kalau sanggup bagus nih. Tadi kan ucapan, tadi udah ya ucapan. Ucapan itu, kapasitas diri kita akan bertambah kalau Anda mempersibuk ucapan dengan zikir. Oh, ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Zikir itu salah satunya baca Quran. Baca Quran juga itu termasuk zikir, teman-teman semua ya. Bersyukur itu zikir. Nah, Pak, bagusan mana antara misal menulis jurnal syukur dengan katakanlah baca Al-Quran sama artinya. Kalau sama artinya kan Anda jadi baca maknanya ya. Bahkan saya itu sampai memilih. Saya memilih sekali lagi, itu baca Quran sama artinya. Itu benar-benar kayak gitu ya, sampai memilih seperti itu. Kalau seandainya mau dibenturkan, tapi ini bukan untuk dibenturkan, ya. Ini bukan untuk dibenturkan. Poinnya apa? Berzikir itu baik, menulis jurnal syukur itu baik. Poinnya ke sana. Cuma kalau mau dibenturkan, yaitu dibenturkan tuh artinya saya punya waktu 1 jam Pak, atau saya punya waktu 5 menit nih Pak, mana yang harus saya lakukan dulu? Ya mendingan zikir aja dulu, kayak gitu ya. Tapi sekali lagi, faktanya kan kita tidak, waktu kita banyak, kayak gitu ya. Jadi tetap Anda lakukan dua-duanya, zikir. Nah, untuk zikir, bahkan Anda sambil nyuci piring, sambil ngepel, sambil melakukan apa, zikir aja teman-teman semua. Itu benar-benar ningkatin kapasitas diri Anda. Kalau Anda hafal surat-surat pendek, Anda baca juga. Oke? Terakhir teman-teman semua, untuk tindakan, bagaimana kita meningkatkan tindakan-tindakan kita. Anda mesti tahu level tindakan Anda. Apakah level tindakan Anda itu termasuk baik untuk Anda, untuk akhirat Anda, atau tidak. Jadi Anda mesti punya kesadaran ke sana. Tindakan, mana yang Anda anggap baik, mana yang Anda anggap buruk. Ini level ke atas, ini baik. Oke, ini itu baik maksudnya ya. Ini maksudnya baik, kurang lebih seperti itu. Ini ke bawah maksudnya buruk. Oke. Pasti Anda juga punya level-levelnya lah. Ini buruk. Pak, nonton sinetron baik apa buruk? Anda yang tahu. Ikuti hati nurani Anda. Apakah Anda tambah soleh, tambah solihat setelah nonton sinetron atau tidak? Anda yang tahu.
Sekiranya menurut Anda itu buruk, tinggalkan teman-teman semua. Sekiranya menurut Anda itu baik, tingkatkan. Sebab waktu kita cuma 24 jam, tidak bisa minta tambahan. Oke? Jadi sekali lagi, mana yang menurut Anda baik, silahkan lakukan. Mana yang menurut Anda buruk, tinggalkan. Ini meningkatkan kapasitas diri Anda. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Nampaknya sudah sampai di sini. Pak, kemarin Al-Baqarah selesai 2 kali terus berhenti. Apakah diulang dari yang pertama? Lanjutin aja dulu. Kalau hafalin Al-Quran gimana Pak efeknya? Baik, itu bagus hafalin Quran. Itu kan zikir teman-teman semua, mengingat Allah ya. Mengingat Allah bisa dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa juga Anda baca Al-Fatihah berulang-ulang. Baca ayat kursi berulang-ulang. Kalau emang hafalnya segitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Daripada lagu diulang-ulang. Oke, teman-teman semua, kalau nonton untuk me time sesekali gimana, Coach? Yang tahu diri sendiri, Mbak Ismi, saya nggak tahu apakah itu baik buat Mbak Ismi atau tidak. Oke, saya nggak tahu. Tapi ingat, diri sendiri. Oke? Kalau saya misalkan me time-nya apa? Ya, kalau saya me time-nya saya diam, zikir. Kayak gitu ya. Kalau lagi sendiri, diam, zikir. Atau saya ngebayangin impian-impian saya, zikir. Tapi kan tiap orang beda-beda. Kayak gitu. Kadang-kadang saya juga nonton humor-humor di YouTube tuh. Kayak gitu ya. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekarang udah jam 11 dan saya mesti kembali ke ruangan lagi. Dan teman-teman semua, kalau ada yang salah itu murni dari saya pribadi, kalau ada yang benar itu hanya dari Allah saja. Jangan pernah bilang bahwa ini ilmu Sofyan, ini ilmu Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan banyak banget. Sama-sama. Atas ilmunya Pak Sofyan. Terima kasih Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Sama-sama. Izin untuk forum ya.